Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam teman-teman pengusaha kuliner semuanya. Selamat datang di Ospek, obrolan santai pengusaha kuliner. Malam ini bareng aku Tia, salah satu host yang ada di Pengusaha Kuliner ID ya. Untuk teman-teman yang belum kenal, halo semuanya, salam kenal semuanya ya. Terima kasih untuk yang malam ini sudah menyempatkan waktu nih untuk ngobrol-ngobrol santai bareng kita di malam hari ini. Nah, Ospek hari ini hadir lagi di malam Sabtu ya, besok weekend ya teman-teman. Semoga dagangannya laris semua ya besok ya. Oke, hadir lagi nih malam ini dan malam ini kita akan ngobrol santai tapi pasti seru banget ya tentang the franchise game theory, yaitu memahami bisnis franchise atau kemitraan dari perspektif permainan. Nah, penasaran gak sih maksudnya gimana itu memahami bisnis franchise atau kemitraan tapi sambil main? Apa sambil main petak umpet gitu ya? Oke, ya udah deh, tak perlu berlama-lama lagi nih, langsung aja kita panggil narasumber kita hari ini. Ada Mas Agung Haryadi. Waduh, oke lah. Oke, halo Mas Agung. Halo, Iya, oke, lama tak berjumpa nih Mas Agung. Oke, oke. Mas Agung mungkin buat introduction sedikit nih buat teman-teman semua yang ada di sini. Kira-kira kita malam ini bakal ngobrolin apa sih? Maksudnya apa sih the franchise game theory itu? Oke, franchise game theory. Sebenarnya ini adalah kegelisahan saya juga ya. Mungkin di sini teman-teman juga banyak yang em, antara bingung atau pusing gitu ya. Kalau misalnya ada yang nanya, gimana sih sistem kemitraan atau sistem franchise itu bekerja? Apa namanya, kayak, dari awal tuh apa yang harus dilakukan, terus nanti kalau udah berbisnis, franchise atau kemitraan, itu kegiatannya ngapain aja gitu dan segala macam. Nah, sistem ini kalau misal kita jelasin pakai perspektif manajemen modern yang bahasanya baku Wah, kan susah dipahamin ya. iya betul banget. Hari ini kita bakal bahas, dari perspektif permainan aja. Jadi layaknya game ya, kita bakal bahas, pertama syarat untuk bisa bermainnya apa? Waduh, Oke, kira-kira, ya. apa syarat untuk bisa jadi pemainnya ya, Mas Agung Nah, ya? syarat untuk jadi pemainnya. Terus, Berarti nggak semua orang bisa jadi pemain ya, Mas Agung? oh lah iya dong kalau semuanya bisa nge-franchise. Bahaya entar. Oke, sip, Oke, lanjut? terus, ngebahas, malam ini juga kita bakal ngebahas soal, mindset bermainnya ya. Karena kan ya sama kayak main main game gitu kan. Misal main bola gitu, PES, ya ini yang cowok-cowok pasti pada paham banget. Atau jangan PES, PES ketinggalan banget dah. Mobile Legend gitu. Saya nggak ngikutin game sih, jadi nggak gitu paham. Misal Mobile Legend gitu, itu kan Ya, mindsetnya kan, berbeda sama ketika kita misal main, Sniper Assassin gitu misalnya. waduh, ini kok mainan cowok semua ya? Iya, atau The Sim Oke gitu. Mbak oke, Tia main ya. The Sim mungkin Boleh boleh, ya saya gitu. relate kalau The Sims. Oke, Nah, lanjut? kira-kira kayak gitu. Jadi coba kita, Mmm, bahasnya yang agak santai dulu. Ini kan franchise kan mhm, berat dan segala macam. Coba iya kita cari semacam, garis lurusnya ya, buat memahami secara mudah tuh seperti apa. Nah, hari ini oke, kita mungkin, diskusi-diskusi aja, ringan aja teman-teman ya. Jadi nggak ya usah terlalu terbebani gimana-gimana, ya saya juga santai aja ya. santai aja deh. Iya, untuk teman-teman yang mau nanti bisa mau ngobrol-ngobrol bareng sama Mas Agung juga atau ada yang mau ditanyain bisa langsung tulis aja di kolom chat atau misal mau ngobrol langsung bisa langsung raise hand aja nanti kita persilahkan untuk on cam dan ngobrol langsung sama Mas Agung ya. Oke, sebelum masuk ke materi Mas Agung, aku ngelihat ada sebuah kotak kecil di samping Mas Agung itu, Apa terus tuh? ada Oh, karikaturnya. Itu apa itu Mas Agung? oke. Nah, ini Kayaknya adalah judulnya mirip dengan yang ada di background saya ini ya. nah, ini kan sebenarnya kita kita kan lagi ini kan proyek kolaborasi antara pengusaha kuliner.id dan saya sebagai konsultan. Ini buku teman-teman lagi, baru mau dirilis, em, baru apa namanya, istilahnya baru tahap, editing tapi kita udah open, PO. Nanti ya teman-teman yang ada di komunitas ini sekalian sneak peek ya, karena judulnya pas banget sama topik hari ini, memahami franchise dari, perspektif permainan. Jadi, apa namanya, khusus istilahnya kayak keistimewaan kali ya, buat Ya. teman-teman, yang ikutan Zoom hari ini, jadi kita langsung ngintip isi bukunya segala macam.
Ya Iya, mungkin gitu. karena aku mungkin mau nambahin juga ya Mas Agung, karena kemarin sempat banyak juga yang, bertanya gitu, "Ada versi cetaknya nggak sih? Ada versi bukunya Oh nggak iya, sih?" Untuk kan selama ini kita kalau, ngasih knowledge tentang kemitraan, tentang franchise itu lebih ke visual ya dan audio visual dan ternyata ada segelintir teman-teman juga yang senang buat ngebaca buku nih dan lebih enak kalau ada versi cetaknya. Jadi biar ada dokumentasinya bisa dibuka langsung gitu, daripada harus buka laptop dulu, harus nonton video dulu, terus kalau buku bisa langsung dicoret-coret itu kan ya Mas Agung ya? iya. Oke sip. Oke deh, langsung aja Mas Agung, kalau misalnya ada slide yang mau Oh di-share iya, oke boleh? boleh. Ya, sambil menunggu Mas Agung share slide nih, aku juga mau ngingetin buat teman-teman yang belum follow sosial media kita, ada di Instagram di @pengusahakuliner.id, TikTok @pengusahakuliner.id, dan juga ada di YouTube Pengusaha Kuliner ID. Dan untuk hari ini, untuk Zoom hari ini, ospek hari ini juga teman-teman nggak usah khawatir, nanti video saya hilang. Teman-teman nggak usah khawatir karena nanti akan kita share di YouTube ya teman-teman, seperti biasa. Nanti tapi kita olah dulu nih videonya. Seperti itu. Oke deh Mas Agung, boleh dipersilahkan. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Semoga teman-teman sekalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah sekarang kita bakal belajar ya The Franchise Game Theory. Mungkin di sini ada yang nanya, ini kan udah sering ngadain kelas live, ngapain ngapain bikin buku gitu. Kelas live-nya kan banyak gitu ya. Dan sebenarnya sih alasannya satu ya teman-teman, karena beberapa mungkin di antara kita yang lebih nyaman belajar dengan metode bacaan buku itu lebih banyak. Dan kemarin juga kan kita grup komunitas ada banyak ya, yang pengusahakuliner.id. Ada beberapa yang request bisa dibuat ini nggak, bahan bacaan jadi dokumen atau jurnal atau buku nggak? Kenapa? Karena kalau kita misal ya karena teman-teman pasti ada yang kurang nyaman juga ya belajar sambil live-livean gini. Harus nunggu orangnya dulu, harus nunggu mood dulu dan segala macam. Sedangkan kalau ada buku, kapanpun kita butuh gitu ya, plug gitu gitu. Ini tinggal kita ambil aja langsung kita baca. Jadi biar buat memudahkan kita lah. Gitu. Nah, sama mungkin ini itu alasan pertama. Alasan kedua, ngapain kok bikin buku? Terus topiknya sih sebenarnya yang dibahas sama gitu ya. Alasannya adalah karena kalau di kelas-kelas kemarin yang collab sama pengusahakuliner.id, durasinya tuh cuma 2 jam ya. Sekarang ditambah jadi 3 jam. Itu menurut saya masih kurang, masih agak diburu-buru ya. Makanya saya pilih untuk ya udah mending ditulis aja deh. Jadi segala sesuatunya biar eh, tidak ada yang terlewatkan gitu. Karena kan jujur aja teman-teman ya, namanya kita ngebangun sistem kan pasti nggak instan ya. Apa yang kita dapat dari kelas 3 jam gitu. Makanya saya tuangkan ya sebebas-bebasnya dalam buku ini. Terus jadinya jadi sekitar 160 halaman. Itu kelas 2 jam tuh, jadi 160 halaman. Jadi kira-kira seperti itu. Nah itu mungkin ya alasan kenapa saya mau bikin bukunya. Oke, nah kita masuk sekarang ya. Saya harap teman-teman siap nih buat kita info contoh kemitraan bakso bujang. Kocak, mantap nih langsung ada pertanyaan. Boleh nanti bakso bujangan mungkin ya. Oke, oke sebentar ya. Mbak Tia kalau misalnya nanti ada apa-apa boleh langsung Iya, potong saya aja ya. iya boleh next Oke, ini dulu Mas soalnya kan Agung. bukan, maksudnya kita obrolan santai aja. Mhm mhm. Oke, oke sebelum masuk ke materi, seperti biasa perkenalan dulu. Ini profil saya singkat aja teman-teman ya. Pendidikan backgroundnya di School of Business Management di ITB, ngambil manajemen bisnis konsentrasinya, karir entrepreneur dari 2012, setelah itu berkarir bukan berkarir sih ya, ngejual bisnis lewat metode akuisisi ke CRP Group ya, terus bikin martabak Kang Pandan sampai sekarang. Terus sekarang lebih fokus jadi konsultan di franchisebox.id, jadi ngebantuin teman-teman yang pengen scale up pakai metode kemitraan tapi dengan sistem yang profitable dan responsible gitu ya, nggak cuma hit and run gitu ya. Ya kira-kira seperti itu deh gitu. Nah kalau mau konsultasi boleh gratis ya, silahkan hubungin adminnya BKID. Terus jadi affiliate partner atau official mentor di pengusaha owner tadi. Nah ini mungkin profil singkat saya aja. Motong bicaranya apa motong orangnya coach? Waduh.
Siapa tuh? Oke, next. Oke, ya udah ini mungkin topik hari ini teman-teman. Boleh kalau misal ada pulpen atau catatan gitu ya. Boleh silakan tulis di kolom sambil nyoret-nyoret. Karena kita mungkin selama sejam ke depan eh, apa namanya akan banyak yang dibahas nih. Iya. Nah, ini adalah topik malam hari ini, the franchise game theory. Namanya juga teori ya. Nah, ini adalah berdasarkan apa yang saya rasakan, studi yang saya lakukan, dan ya berdasarkan jam terbang saya di industri eh, kemitraan, terutama kemitraan kuliner ya. Gitu. Oke, part 1 kita bakal ngebahas soal syarat dan mindset bermain franchise game. Jadi, apa sih yang harus disiapin sebelum kita scale up dengan metode kemitraan atau franchise, sebelum kita masuk ke industrinya. Ya, yang kedua, opsi permainan franchise game. Jadi ada 2 pilihan nanti. Ya saya langsung sebut aja autopilot atau mandiri. Kalau autopilot artinya mitranya tinggal invest aja. Kalau mandiri artinya mitranya yang mengelola bersama karyawan. Nah, nanti kita bedah satu-satu. Oh ya, kalau misal teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung tulis di kolom chat ya, brek gitu ya. Kalau misal keinget. Nanti kalau misal ini dibacain sama Mbak Tia, jadi langsung saya jawabin. Part ketiga ngomongin soal hadiahnya, reward-nya. Nah, sama kayak ketika kita bermain game kan pasti ada hadiahnya tuh, ya. Terus selanjutnya ada yang keempat, risiko permainan franchise game. Kalau kita main franchise game, nah, ya pasti ada apa tuh, bara apinya ya. Kira-kira gitu. Terus part kelima, cara bermainnya. Oke, kalau ketika kita scale up dengan metode franchise atau kemitraan, ada aturan-aturan bermain yang harus kita perhatikan. Ya, baru terakhir nanti kita Q&A atau tanya jawab. Nah, nanti teman-teman yang mau bertanya boleh langsung aja raise hand ya. Sebenarnya ketika kelas ini bukan kelas ya, sesi sharing ini teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung raise hand aja di kolom Zoom-nya, nanti silakan open mic. Jadi kita bisa lebih intim untuk berdiskusi. Intim ya, gitu ya kira-kira ya. Oke, next. Nah, ini part 1 dulu ya. Kan kita mau bahas part 1-nya dulu nih, syarat dan mindset bermainnya. Oke, coba kita analisa dulu. Apakah kita sudah bisa masuk bisnis franchise atau kemitraan? Ya, buat teman-teman yang pernah ikut kelas kemitraan, sebenarnya ya ini udah nggak asing ya. Ada 4. Ya, coba kita refresh dulu ingatannya. Nah, saya jelasin dulu satu-satu. Mulai dari duplicable dulu. Coba cek apakah bisnis kita itu masuk kategori bisnis yang bisa diduplikasi secara brand maupun resource. Kalau secara brand artinya merek kita itu tidak terikat sama lokasi tertentu. Ya, contoh kayak misal ada bakmi Jogja tuh yang legend banget. Orang kalau datang ke Jogja, mampir ke Jogja, nggak afdol kalau nggak mampir di sana. Oke, kalau misal brand semacam itu buka di mana-mana, saya rasa sih brand value-nya bakal nurun ya. Artinya nggak akan bisa di scale up. Nangkep ya? Kalau nggak nangkep, boleh resen langsung tunjuk tangan. Yang kedua, resource. Ya, apakah secara resource itu nggak terbatas? Contoh gini, teman-teman mungkin ada yang pengen berbisnis sate, tapi satenya daging terenggiling. Jangankan buka untuk 5 outlet, untuk 1 outlet aja mungkin susah. Nah, itu kira-kira syaratnya ya, brand dan resource. Coba cek. Ya. Yang kedua, trainable. Keahlian atas produk atau jasa mudah diajarkan ke orang lain. Kalau ini mah gampang ya. Intinya jangan sampai cuma chef level tertentu aja nih yang bisa masak gitu ya. Nanti susah nyarinya. Yang ketiga, proven profit, artinya udah terbukti menghasilkan keuntungan pada level mandiri. Yang terakhir baru haki. Artinya brand tersebut udah sah secara hukum menjadi milik kita. Nah, ini 4 hal ini yang jadi syarat wajib, mutlak banget ya, syarat dasar banget sebelum kita masuk ke industri franchise atau kemitraan. Oke ya. Nah, kalau misal teman-teman ada pertanyaan, boleh terus di kolom chat gitu ya. Mungkin yang 4 ini saya jelasin dulu deh, tadi belum dijelasin. Yang 4 ini maksudnya kan gini ya. Ketika kita berbisnis kemitraan atau franchise, logikanya kan kita sebagai franchisor atau pemilik brand memberikan hak pengelolaan merek kepada orang lain. Kalau misal merek tersebut belum sah secara hukum menjadi milik kita, maka jangan diberikan gitu. Nanti bahaya. Ada tuh banyak kasus dulu ya. Misal brandnya dicuri sama mitranya gitu ya. Jadi karena franchisornya nggak daftarin brand,
terus si brand-nya malah didaftarin duluan sama mitranya, dan itu sangat berbahaya sekali. Jadi kita sebagai franchiser harus bikin lagi dari awal brand-nya, dan itu kan merugikan sekali ya. Kira-kira kayak gitu. Sudah haki coach. Oke, terima kasih. Ya, good kalau udah hakinya udah dapat. Sip. Nah, 4 ini kira-kira syarat dasar. Nah, syarat apa lagi nih harus dipenuhi sama peserta permainan ya? Permainan franchise. Oke, teman-teman harus punya ya, siapin ini basic checklist legalitas. Ada 5 basically ya. Oke, tak jelasin satu-satu. Oke, jadi biar nggak terlalu apa namanya? Nggak terlalu banyak. Ya, pertama badan usaha, CV atau PT. Dan ini teman-teman juga pasti udah yang ikutan kelas-kelas sebelumnya juga pasti udah paham ya. Oke, mungkin bisa jelaskan secara memperoleh haki coach. Oke. Oke, saya mau izin untuk lanjut dulu. Mbak Tia kalau misalnya mau dipotong-potong boleh ya. Jadi saya tidak Iya Mas baca. Agung, nanti saya langsung jawab di kolom chat aja. Mas Agung ini aja fokus ke materi aja. Oh gitu, ya sudah. Ya. Oke, nah basic checklist legalitas kemitraan ya, CV atau PT. Nah, saya tidak merekomendasikan teman-teman untuk menggunakan CV untuk scale up pakai kemitraan. Why? Kenapa? Karena CV itu sifatnya tanggung renteng. Ya, silakan buka kalau nggak percaya. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 19 sampai 21, CV itu sifatnya tanggung renteng. Kalau misal dia mengalami kerugian, terus harta CV-nya nggak cukup untuk mengcover melikuidasi membayar hutang tersebut, maka harta pribadi kita bakal ikut keseret. Gitu. Maka jangan gunakan CV. PT perorangan boleh nggak? PT perorangan nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kalau berdasarkan analisa saya ya, silakan cek ke notaris kalau nggak percaya, atau di googling aja deh simpelnya. PT perorangan itu maksimal omsetnya itu 2M per tahun. 2M per tahun kalau teman-teman buka 10 cabang aja itu kayaknya udah lebih dari itu ya, artinya nggak boleh gede-gede. Jadi jangan pakai PT perorangan, jangan pakai CV. Jangan nggak pakai badan hukum sama sekali, itu juga salah sih. CV aja nggak boleh, apalagi nggak pakai badan hukum. Itu berbahaya banget gitu. Kenapa saya sampaikan ini di awal? Karena gini teman-teman, kalau misal teman-teman berbisnisnya misal satu cabang gitu ya, jualan di tempat sendiri, nggak buka kemitraan, terus bisnisnya juga mungkin ya udah satu aja itu, satu cabang atau 2 cabang itu dikelola sendiri, nggak ngelibatin banyak pihak, maka silahkan nggak usah pakai badan hukum, CV atau PT nggak usah pakai badan hukum. Karena kenapa? Ya resikonya mungkin nggak ada gitu. Tapi ketika teman-teman berbisnis dengan banyak sekali orang, kan akan melibatkan banyak orang ya, banyak mitra ya. Mitra pertama, mitra kedua, mitra keempat itu kan orangnya beda-beda. Bisa jadi teman-teman udah punya mitra 30 gitu, 30, 50 cabang gitu. Kita kan nggak pernah tahu bisnis ini orang punya intensi apa. Karena ini bisnis, kita nggak pernah tahu apakah kita akan jadi korban atau pelaku. Maka gunakan PT. PT yang normal aja. Silakan di googling. Kalau saya boleh rekomendasi, silakan teman-teman cari namanya izin kilat. Saya kalau bikin PT biasanya pakai jasanya itu izin kilat. Izinkilat.id kalau nggak salah ya. Bikin PT sampai terima beres itu sekitar 8 jutaan. Itu ada yang Mbak Tia? Iya, Mas Agung. Ada yang mau resen kayaknya. Atau ntar aja? Nanti aja Mas Agung. Oh, sampai Ini baru selesainya. poin 1 iya. Kalau bisa slide-nya selesai dulu aja. Oke, ya sudah. Boleh, siap. Oke, saya selesaiin dulu ya. Oke, Ya. jadi pertama badan usahanya kalau bisa pakai PT. Mau itu berapa cabang silakan pakai PT. Jangan pakai CV, jangan pakai PT perorangan, jangan pakai perorangan, nggak pakai CV, nggak pakai badan hukum sama sekali juga nggak boleh. Kenapa? Berbahaya sekali teman-teman ya. Gitu. Yang kedua, haki. Ya udah jelas ya, tadi udah kita bahas nih. Artinya udah harus udah sah menjadi milik kita. Gitu ya. Tadi ada pertanyaan, ini gimana caranya biar daftarin haki? Kayaknya admin udah cek tuh. Tuh udah ada di kolom cek di kolom chat. Cara daftar haki online. Oke. Koperasi boleh atau tidak? Itu Kak. Ya, saya mungkin jawab jujur aja, saya belum iniin koperasi seperti apa. Bentuk bentuk resiko dan segala macamnya. Oke, terima kasih pertanyaannya, ini bagus nih jadi bahan saya buat belajar. Kalau misal saya nggak tahu, saya akan bilang nggak tahu teman-teman ya. Jadi biar ini
PT apa yang coach tadi rekomendasikan? Yang direkomendasikan PT yang normal aja teman-teman ya, kalau misal bikin PT. Yang normal aja, bukan PT perorangan. Gitu. Kenapa berbahaya jika tidak pakai PT dan lain-lain? Karena kalau tidak pakai PT kan kemungkinan kita pakai CV atau pakai ya udah pakai perorangan aja gitu ya. Sedangkan kita kan akan berbisnis dengan banyak pihak. Kita nggak pernah tahu itu tuntutan hukum atau hutang itu datangnya dari mana. Apakah dari ada yang nuntut kita terus tiba-tiba muncul hutang atau apa gitu ya. PT apa nggak kena pajaknya gede ya. Kalau omset Anda atau pengen cabang yang gede, namanya juga scale up dengan sistem kemitraan ya, maka silakan pakai PT. Oke, saya mau di sini untuk lanjut dulu. Banyak banget pertanyaan, mantap banget nih teman-teman yang ikut kelas Pada ya. semangat. Iya, Mas Agung boleh selesaiin slide-nya dulu aja. Nanti Oh kalau udah gitu, selesai ya sudah baru ya sudah. Saya selain dulu slide dulu ya. Keren banget yang ikutan ini sesi ospek malam ini deh. Sip, terima kasih banyak ya. Saya mau izin untuk lanjutin dulu. Oke. Yang kedua soal kontrak SPKU ya. Udah jelas ya bahwa yang namanya kita bekerja sama dengan mitra, bekerja sama dengan orang lain, akad kerjasamanya harus jelas, harus detail. Hak dan kewajiban setiap pihak harus jelas. Misal apa tuh? Misal yang problem tuh ketika udah buka kemitraan nih, ya. Mitra udah buka outlet kita, satu outlet. Tapi bahan bakunya kok nakal. Nakal tuh kenapa? Nggak beli di pusat, belinya di luar. Akhirnya bahannya nggak standar, akhirnya produknya nggak standar dan bubar. Ya. Nah, kalau mitra nakal kayak gitu gimana solusinya? Ya udah jelas ya, balik lagi ke SPKU. Kalau misalnya SPKU-nya ada pasal terkait correction, ada pasal terkait punishment gitu ya, sistem pengkoreksian, nah, itu menurut saya bagus. Dan itu emang itu harus ada ya. Kan sistemnya kalau misalnya mitranya nakal, apapun sih nggak cuma bahan baku ya, banyak gitu ya. Misal mitra tiba-tiba buka cabang kedua gitu, tapi nggak beli brand license kita gitu ya. Jadi buka aja cabang. Nah, itu gimana tuh solusinya? Itu balik lagi ke SPKU. Kira-kira kayak gitu. Oke. Terus yang keempat, kontrak kerja karyawan. Nah, ini juga penting. Karena kan kita mainnya di F&B teman-teman ya. Gaji karyawannya kan biasanya kecil. Biasanya sih jarang ada yang UMK atau ya mengikuti aturan daerah. Kenapa ya? Karena ini bisnis kecil. Nah, karena bisnisnya kecil, biasanya return apa sih istilahnya tuh? Return turnover, kok return sih, turnover karyawan atau keluar masuknya karyawan itu tinggi. Kenapa? Karena gajinya kecil. Nah, terus gimana solusinya? Ya kita bekali mitra kita dengan kontrak kerja agar mitra itu mengikat dalam tanda kutip ya, mengikat karyawannya dengan kontrak. Jadi karyawan nggak seenak jidat keluar masuk sana sini. Nah, kira-kira seperti itu. Selanjutnya adalah kuasa hukum. Jangan lupa bernetworking dengan kuasa hukum yang baik, peraturan materi selalu berubah tiap tahun. Basically kuasa hukum yang saya maksud di sini bisa aja adalah pihak yang sama ketika kita ngurus ini nih pendirian PT gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah basic checklist legalitas yang wajib buat teman-teman siapkan ya. Harus ya. Oke, boleh Mbak Tia kalau misal ada ini. Oke Mas Agung, kita langsung masuk ke ini ya, question yang berhubungan sama slide ini. Dari Kak Boleh. Evelyn ada bertanya, kalau pakai PT minimal kira-kira berapa mitra, Coach? Kalau PT minimal kira-kira berapa mitra? Dari awal sebelum kita buka mitra, itu cara paling aman ya. Artinya ya kita kan membekali diri kita dengan kendaraan bisnis yang aman gitu. Jadi saran saya sih dari awal ya, sebelum kita mencari mitra. Boleh aja mungkin mitranya dikumpulin gitu ya sampai 5, setelah itu baru dibikinin PT-nya, setelah itu baru dikontrak, setelah itu baru dibuka outletnya, itu boleh-boleh aja. Jadi biar tapi sih ya itu cara pinternya sih gitu ya. Saya sih tidak tidak Amannya dari awal menyarankan ya. ya dari awal saya tidak menyarankan ya, PT-nya ditunda-tunda, terus Ya. udah keburu nih, udah punya 3 mitra, 10 mitra, 20 mitra, belum bikin PT, alah terlanjur lah, udahlah going aja nggak usah bikin PT. Iya. Akhirnya ketabrak-tabrak tuh norma-norma hukumnya nanti. Nanti bakal ada resikonya tuh, kayak yang tadi saya sebutin ya. Ya Hmm. kalau nggak pakai PT nanti tanggung renteng gitu. Ya, karena sebenarnya bikin PT juga lumayan murah ya, teman-teman. Maksudnya kalau misalnya Ya hanya murah tuh untuk relatif.
Maksudnya hanya untuk SK-nya, hanya untuk apa ya, kemarin saya lupa. Kan ada macam-macam Hmm, paketnya tuh, kalau misalnya yang paling ya, murah itu bisa dari 3 juta teman-teman juga bisa dapat, tapi ngurus perizinannya sendiri, kayak ngurus gitu. NPWP-nya sendiri, ngurus Iya, biasanya NIB-nya yang paling sendiri murah gitu itu ya. bisa kayak gitu. Oke, lanjut lagi nih dari, Kak Ujang, Coach daftar haki dengan jasa atau sendiri? Daftar haki dengan jasa atau sendiri? Saya sih sendiri ya, karena udah tahu sih sebenarnya celahnya di mana. Ah, Karena lebih murah juga ya? ya karena lebih murah juga kan kalau kita daftar per kelas, kalau misal nggak ada surat, kayak kalau misal ada surat rekomendasi dari mana saya lupa, itu Mhm, kan dapat sekitar 500.000 per kelas tuh. Kalau misal kita dapat surat rekomendasi UMKM gitu ya. Tapi kalau ya, nggak pakai surat rekomendasi ya biayanya normal, which is ya 1.800.000 per kelas. Kalau misal oke. pakai jasa, terakhir sih saya dengar dari kawan sekitar 3 jutaan ya kalau nggak salah ya, per kelas. Iya, dari Kak Taufik nanya, celahnya bagaimana Pak Agung maksudnya nih? Sorry yang mana? Oh, yang soal haki ya berarti ya? Iya, Oke, gini, saya kasih tips. Buat hakinya itu udah ada Pak Muhammad Dendi udah siap-siap tuh kayaknya buat iya, open. Mohon setelah maaf Pak, ini. saya selesaiin dulu jawaban soal hakinya ya. Oke, celah di hakinya gimana? Gini, syarat haki biar terdaftar itu ada dua ya. Kalau kita ya syarat dokumennya tentu aja banyak yang harus dipenuhi ya. Cuma diterima atau di reject itu dilihat dari dua aspek. Typing atau penulisan dan vokal atau penyebutan. Kalau misal secara penulisan dia udah nggak ada yang menyamain, itu udah 50% kemungkinan bakal diterima. Oke, 50%-nya lagi secara vokal atau secara penyebutan. Saya kasih contoh. Misal teman-teman bikin em, apa ya? Misal ayam geprek. Ayam gepreknya namanya ayam geprek KFC. Tapi tulisannya tuh KEFSHI. KFC gitu ya. Sebenarnya sih secara penulisan nggak ada yang menyamai gitu ya. Tapi kan secara vokal ada yang menyamai gitu ya. Ya KFC itu kan. Nah, itu udah pasti bakal di-reject gitu. Jadi perhatikan dua aspek, secara vokal maupun secara penulisan. Kalau secara vokal nggak ada yang menyamai, coba cek secara penulisan. Nah, kalau dua ini udah jelas ya, nggak ada yang menyamai dua-duanya, go. Dari mana saya tahu ini? Dari orang kadininya langsung ngasih tahu ya. Uh, Dua hal ini yang bakal dipertimbangkan, okay. Bakal diterima atau di reject. Oke, silakan. Saya balikin ke moderator. Mau dikasih ke Pak Dendi nggak tuh? Yang udah siap. Pak Dendi udah turunin tangannya sih. Oh, mau udah ada. Pak Dendi boleh kalau misalnya Tuh, iya, sorry beliau di sorry atas sorry. tuh ya. Oke, Pak Dendi boleh, sorry saya unmute dulu. Unmute ya. Oke, Oke, silakan. Pak Dendi boleh silakan. Selamat malam Mas Agung. Selamat malam Pak. Terima kasih Mbak Tia atas kesempatannya. Mas Agung, saya mau tanya untuk karyawan. Sebaiknya kalau nanti suatu saat bisnis saya sudah saya mitrakan, apakah baiknya karyawan itu dimiliki penuh oleh saya sebagai pemilik franchise atau saya serahkan ke mitra saya? Dalam artian begini, kalau saya lihat kan seperti kayak Alfamart, Indomaret, itu kan karyawan di bawah PT mereka, bukan di bawah si yang beli franchise sama mereka. Nah, itu langkah baiknya seperti apa? Itu pertanyaan pertama, Mas Agung. Terus pertanyaan kedua, kan saya lagi proses pendaftaran haki. Di pendaftaran haki yang mau saya tanya, kan untuk kelas kita ini kan biasanya 43 ya Mas Agung ya, untuk yang Ya, pertama betul. kali diperkuat. Nah, di situ saya hanya memasukkan kemarin saat di kelas 43 itu hanya satu aja, tapi pesaing-pesaing saya itu misalnya ada menambahkan minuman, makanan, segala macam, itu ngaruh nggak sih Mas? Oh, oke. Itu aja sih pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, sip. Terima kasih Pak Dendi. Mantep nih pertanyaannya. Oke, ya saya jawab dari yang paling gampang dulu ya, yang haki. Oke. Jadi asas hukum di kita kan first to file ya, kalau berdasarkan peraturan perundang-undangan. Artinya siapapun yang mendaftarkan terlebih dahulu, ada bukti hukumnya, itu dinilai lebih kuat ketimbang yang tidak mendaftarkan sama sekali. Kalau misal kita daftarin di banyak kelas, dan which is itu juga sih yang dilakukan sama brand-brand besar ya. Kalau misal kita punya budget, silahkan, go. Kayak misal Starbucks ya. Starbucks itu semuanya didaftarin, nggak cuma kelas 43, kelas 30 nggak cuma kelas makanan, bengkel, hotel, apalagi sih
pijat refleksi, itu semuanya tuh di saya nggak tahu pijat refleksi kelasnya berapa, tapi intinya dapat ya. Nah itu banyak banget kan kelas-kelasnya. Dan itu didaftarin semua. Kenapa? Biar nanti nggak ada bengkel motor namanya Starbucks gitu misalnya, atau nggak ada pijat refleksi namanya Starbucks. Kalau misal Bapak punya apa namanya power ya dalam tanda kutip, ada kapital, ada uang yang cukup, silahkan go. Tapi kalau belum ya nggak apa-apa, satu aja nggak apa-apa kok. Toh kita udah punya kekuatan hukum kok. At least nggak akan ada yang di kategori yang sama, artinya buka outlet kemitraan dengan merek yang sama di kelas yang sama. Paling nggak kan itu. Kalau yang saya sarankan ya. Oke, mungkin nanti pelan-pelan ketika udah gede, udah mungkin 500 cabang, 1000 cabang, amin. Baru nanti ya baru nanti didaftarin semua kelas gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, itu yang pertama. Semoga menjawab ya, Pak ya. Oke. Oke, mantap Pak Dendi pertanyaannya. Yang kedua tadi terkait soal karyawan. Oke, jadi ini sebenarnya adalah dua bisnis model. Saya langsung go aja. Sebenarnya ini adalah yang akan saya bahas di kelas ini part kedua. Jadi sekalian aja mumpung Pak Dendi nanya ya, opsi permainan franchise. Jadi opsinya tuh ada dua yang seperti kita tahu ya. Apa itu? Ya yang pertama adalah ini, Mitra Autopilot. Kenapa namanya Mitra Autopilot? Karena outletnya dikelola oleh franchisor dan tim pusat. Dan ini yang biasanya dilakukan sama Indomaret, Alfamart, terus House di awal-awal kemitraan kan juga sistemnya adalah mitra pasif ya, mitranya autopilot gitu. Nah, apa aja nih poin yang harus diperhatikan kalau misal kita ekspansi dengan sistem seperti ini? Gitu ya. Pertama, franchisor mengelola outlet mitra layaknya outlet non kemitraan. Jadi normal aja. Oke. Terus gimana sistem bagi hasilnya dan segala macam pengelolaannya? Kalau misal pengelolaan operasional dilakukan oleh kita, pusat, berarti kita yang akan mengelola outletnya 100% secara operasional. Semuanya, pembelian bahan baku, penjualan, profitabilitas, kita yang ngatur. Mitranya pasif, 100% pasif. Oke. Terus gimana sistem bagi hasilnya? Oke, ini yang saya sarankan ya. Pertama, satu outlet adalah satu unit bisnis atau satu PT. Oke, ini mungkin agak berat. Oke, artinya satu outlet itu punya satu laporan keuangan sendiri. Oke, seperti yang kita tahu laporan keuangan itu terdiri dari minimal ada 3, karena ada neraca, ada laba rugi, sama ada neraca, laba rugi, sama yaitu income statement, profit income statement sama laba rugi. Apalagi sih Mbak, satu lagi Mbak Tia, ingat nggak Mbak? Neraca, laba rugi, ada arus kas juga, Arus terus ada cash flow. perubahan modal. Ya. Oke, perubahan modal yang keempat lah. Oke, ada 4 ya. Tapi yang minimal ada 3 lah. Neraca, laba rugi, sama arus kas. Itu minimal harus ada dan harus sesuai sama penulisan laporan keuangan, harus sesuai sama kaidah akuntansi dasar. Oke, jadi intinya satu outlet itu di-treat sebagai satu unit bisnis dan namanya juga bisnis ya. Dia punya harta, dia punya hutang, dia punya pokoknya total asetnya sendiri dalam satu unit bisnis. Kalau kita misal punya 100 cabang gimana? Ya artinya kita punya 100 unit bisnis. Gitu ya. Terus, nah ini mungkin ya. Pembagian keuntungan itu berdasarkan dividen. Sifatnya per 6 bulan atau 1 tahun. Jadi nggak tiap bulan. Jadi misal ya, profitnya katakanlah biar gampang 100 juta per bulan. Contoh ya. Profit 100 juta per bulan, ini biar gampang aja, biar enak aja ngejelasinnya. Kalau agak halu dikit nggak apa-apa. Ya, katakanlah 100 juta nih profitnya sebulan. Nah, dari profit 100 juta per bulan ini nggak langsung dibagikan semuanya. Karena kan kita harus ngelihat kas. Profitnya 100 juta, siapa tahu kasnya cuma ada 50 juta, kan bisa aja gitu. Sisanya dalam bentuk bahan baku. Bisa gitu kan? Profit boleh minus, cash flow nggak boleh. Kira-kira kayak gitulah ya. Nah, ini kemudian diakumulasi ya, profitabilitasnya kemudian diakumulasi bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, sampai 1 tahun. Oh, ternyata profit 1 tahun ini adalah, katakanlah contohnya 1M, contoh ya, biar enak ngitungnya. Profitnya ternyata 1M nih per tahun. Oh, setelah dilihat, dari 1M yang kita punya, profitnya, ternyata kas kita, atau dana liquidnya, cash-nya gitu ya, itu ada 1,5 M contoh ya.
Nah, dari 1,5 M nih, kemudian kita putusin. Ini buat bagi-bagi dividen berapa? Buat kas usaha atau dana darurat usaha berapa? Karena kan nggak mungkin semuanya dibagiin kan Pak ya. Karena harus ada dana darurat usaha buat ya operasional selama beberapa bulan ke depan. Terus kalau misal beberapa bulan lagi harus ada mungkin tagihan atau bayaran yang harus dibayar dan segala macam. Nah itu harus diamanin dulu. Setelah itu baru kita bagi-bagi dividen. Berapa? Ya udah berapa aja tergantung. Katakanlah dari 1,5 M itu, 500 jutanya buat kas usaha lagi, buat perputaran uang tahun depan lagi. Sisanya 1 M kita bagikan kepada siapa? Kepada pemegang saham. Dalam hal ini adalah ya mitra dan perusahaannya Pak Dendi. Nah, kalau misal bagi hasilnya 50-50, kayak Haus misal ya, 50-50 ya udah berarti dari 1 M dividen bagi 2. 500 juta buat mitra, 500 juta buat perusahaannya Pak Dendi. Masuk ke kas usaha. Pindah dari rekening outlet ke rekening pusat. Nah, sistemnya kayak gitu. Ini masih ada lagi nggak ya? Oh ini, terakhir ini. Bisa pakai metode syirkah. Cemiwiu, correct me if I'm wrong. Jadi gini, ini mungkin ada yang kaget juga, mungkin ada yang baru pertama kali dengar. Yang saya baru kemarin diskusi dengan General Manager pertamanya Warung Abnormal, namanya Pak Juret. Sebelum GM-nya Abnormal yang terbaru kan sebelum resign ada Pak Angga tuh. Nah itu sebelum Pak Angga ada Pak Juret tuh yang GM pertamanya Warung Abnormal. Beliau bilang waktu itu kita kalau pengen menawarkan mitra biar menarik dan sesuai sama sunnah ya dalam tanda kutip, kita bisa tawarkan metode syirkah. Apa itu? Jadi dibalik. Katakanlah harusnya sistem bagi hasilnya 70-30 contoh ya. 70 buat kita sebagai pengelola, 30 buat mitra karena mitra udah menyumbang dana. Tapi karena ini metodenya syirkah dibalik dulu. Katakanlah 2 tahun pertama kita prioritasin untuk mitra balik modal. Jadi dibalik, mitra dulu yang 70, kita 30. Nggak apa-apa sampai mitra balik modal. Setelah balik modal baru nanti dibalik. Kita yang 70, mitra yang 30. Nah itu kira-kira opsi yang ini. Autopilot. Agak bikin pusing mungkin ya. Atau mungkin jadi banyak pertanyaan di kepala. Nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Pak Denny itu, kalau misal ada pertanyaan boleh langsung. Boleh nanya Mas, langsung Mas ya. Monggo. Oke, berarti kalau dengan sistem autopilot ini, kalau di sini kan saya lihat satu outlet adalah satu unit bisnis PT. Artinya rencana saya itu sih gini Mas Agung, semua arus kas segala macam itu dikelola oleh pusat. Artinya bagaimanapun yang di tempat mitra kita tahu semua. Jadi ibaratnya tuh kayak satu cash flow Mas Agung. Kalau begini kan ini terpisah seperti itu ya Mas Agung ya. Satu outlet terpisah semua ya. Kalau yang ini berarti satu outlet terpisah semua. Cuma kalau misal dibuat seperti itu silakan. Cuma yang saya rasa paling aman nih menurut saya gitu. Saya bisa aja salah gitu ya. Yang saya rasa menurut saya paling aman adalah dipisah antara harta outlet dengan harta pusat. Karena kita kan benar-benar laporan keuangannya dipisah. Jadi asetnya outlet meliputi apa aja, kasnya berapa, equipment-nya terdiri dari apa aja. Toh nanti kalau misal rugi dalam tanda kutip ya, kita kan ngomonginnya nggak cuma enaknya. Kalau misal jeleknya nih rugi tutup, ya udah harta outlet ya udah terlepas dari berapapun harta pusat, harta outlet ya harta outlet gitu. Berapapun nilai likuidasinya kalau misal harus ditutup, ya itu yang kemudian dibagikan ke pemegang saham. Kira-kira seperti itu. Baik Mas Agung. Saya mulai paham. Oke. Terima kasih. Oke. Udah nih. Saya mau jelasin satu lagi nih. Sebenarnya sih banyak Mas Agung, tapi nanti takut. Nanti boleh konsultasi ini private kali. Boleh. Oke Mas Agung mungkin bisa dilanjut dulu kali ya. Untuk teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab, udah saya rangkum, nanti bisa ditanyain di akhir ya. Oke, Mas Agung boleh lanjut dulu. Siap. Oke, terima kasih banyak pertanyaannya Pak Denny, berbobot banget. Kita udah ngomonginnya udah teknikal ya, dalam banget nih. Waduh. Oke, lanjut. Nah, tadi kan opsi yang pertama tuh artinya mitranya pasif. Ya, mitranya cuma nyetor duit, buka outlet, mitranya mungkin yang nyari lokasi juga bisa jadi gitu ya, tergantung nanti kesepakatan. Nah, ketika mitranya pasif, artinya ya udah mitra hanya sebagai pemegang saham, tidak terlibat. Oke, tapi ada kan model kedua di mana mitra pengen mengelola, mitranya mau di training, mitranya pengen profitnya nggak usah dibagi, buat saya semua aja,
gitu ya. Akan ada yang tipe mitra seperti ini. Dan ini biasanya cocok untuk yang sudah pengalaman ada ngelola bisnis kuliner sebelumnya. Jadi nggak kaget gitu ya. Maka tawarkan yang sistem seperti ini. Dan basically ini yang saya lakukan di Martabak Kang Pandan. Oke. Pertama, ya prakteknya kira-kira seperti ini ya teman-teman ya. Ini mungkin teman-teman yang pernah ikutan kelas saya nggak akan apa namanya familiar gitu ya, lumayan familiar dengan istilah-istilahnya. Pertama, franchisee atau ini ya berarti ya mitranya teman-teman ya. Karena ini teman-teman nih sebagai brand owner, pemilik ya memberikan master franchise kepada mitra atau franchisee ya. Nah, syarat prakteknya seperti ini. Franchisee memberikan brand license franchisor membeli brand license franchisor berikut dengan capex plus opex untuk setup bisnis di awal. Artinya untuk pembukaan cabang plus ya untuk bahan baku atau operasional. Gitu ya. Selanjutnya, franchisor memberikan hak kepada franchisee untuk menggunakan merek dagang untuk tujuan komersil. Selanjutnya, franchisor memberikan pelatihan kepada franchisee. Franchisee kemudian mengoperasikan outlet bersama tim karyawan sesuai SOP yang ditetapkan oleh franchisor. Selanjutnya, franchisor memberikan support dalam bentuk operasional dan marketing secara berkelanjutan kepada franchisee demi terciptanya tujuan finansial franchisee. Oke, terakhir ya, franchisor membebankan royalti fee kepada franchisee atas support yang diberikan. Franchisee wajib mengambil bahan baku kepada franchisor dengan beberapa catatan. Nah, ini adalah praktek yang kedua, cara bermain game yang kedua. Ya, kalau tadi mungkin kita yang mengelola semuanya, nah ya sekarang mitra yang mengelola semuanya operasional. Kita tinggal kita tinggal memberikan support dalam bentuk operasional maupun penjualan agar memastikan biar segala sesuatunya sesuai sama planning gitu ya. Boleh Mbak Tia, ini Mbak Tia udah open mic nih. Ada apa? Lebih recommended yang mana Mas Agung? Mungkin banyak yang bertanya juga gitu. Oh gitu. Kalau lebih recommended yang mana? Saya sih ya, kalau sekarang ya dengan kapasitas dan pengalaman yang ada saat ini, kalau misal saya sayang banget, kok jadi kesannya kalau nggak sayang jadinya dia. Kalau misal teman-teman jago ngatur organisasi dan jago buat nge-manage tim, yang pertama, which is yang ini ya. Oke, kalau teman-teman jago banget buat nge-manage tim dan udah buka beberapa cabang dan semuanya profitable dan udah ketemu nih polanya buat ngatur tim, ya kan? Ya, franchise adalah satu metode scale up. Ngatur tim adalah ilmu yang berbeda. Ya, jadi saya rasa saya lemah di bagian sini. Kalau teman-teman rasa oh saya bisa nih ngatur ininya aja, jadi nanti investornya pasif aja, nanti sistemnya pakai kayak gini. Jadi satu outlet, satu unit bisnis dan segala macam, bagi hasilnya per 6 bulan atau per 1 tahun. Udah, silakan pakai yang ini. Kalau misal teman-teman sanggup. Tapi kalau misal nggak sanggup, waduh kayaknya nanti saya buka banyak cabang, kayaknya agak repot nih. Kayaknya mending yang ini aja. Jadi nanti franchising-nya nanti di training. Sorry, franchising-nya nanti di training. Setelah itu karyawannya juga diberikan di training juga sampai sampai bisa mengelola outlet dan disupport secara berkelanjutan. Jadi tim pusatnya teman-teman tinggal ngasih support aja. Boleh, dua-duanya ini kok punya plus minusnya masing-masing ya. Plus minusnya masing-masing. Terus brand yang sukses dengan metode pertama ada, brand yang sukses dengan metode kedua juga ada. Lebih ke preferensi ya, berarti Lebih ke maksudnya untuk preferensi aja. lihat strength-nya teman-teman di mana. Oke, ini Yes. dari Kak Vian ada pertanyaan. Apakah bukannya lebih baik pakai satu sistem untuk pengelolaan outlet yang autopilot? Misalnya pakai sistem POS kasir yang bisa dicek langsung oleh tim pusat dan mitra real time. Jadi pusat pun punya data perkembangan setiap outlet dan mitra juga bisa cek. Kalau setiap outlet pakai PT akan ada tambahan biaya. Correct me if I'm wrong. Oke, mantap pertanyaannya. Mantap opininya. Terima kasih nih udah ngelempar opini. Meskipun satu outlet, jadi yang saya maksud dengan ini ya, berarti tadi komentarnya di bagian sini ya. Meskipun ini sebutannya adalah satu outlet itu satu PT, saya tidak menyarankan untuk sistemnya berbeda. Bisa aja sama, nggak apa-apa. Ya, karena dalam satu outlet itu bisa aja, dalam beberapa outlet, satu brand, itu better satu sistem aja nggak apa-apa.
Karena kan sekarang POS pada canggih-canggih ya, udah bisa ngitung sampai profitabilitas per outlet. Dan ya selama akuntansinya bener, pencatatan keuangannya bener, saya rasa sih satu POS untuk multi outlet, meskipun itu adalah unit bisnis yang berbeda-beda, itu masih possible. Saya menyarankan ya satu aplikasi khusus namanya Runchise, RUNCHISE. Bener gak tuh? Ya, Ya. itu aplikasi khusus yang bikin tuh adalah anak lagi. Yang bikin adalah ex-CEO-nya Jurnal by Makari. Aplikasi ini belum go public. Artinya belum dapat pendanaan dan segala macam. Baru ngontak saya untuk ajakan kerjasama, dan memang aplikasinya bagus banget. Dikhususkan untuk yang mau ekspansi dengan sistem franchise atau kemitraan, pakai aplikasi itu. Saya sarankan banget. Kenapa? Karena dia end to end. Jadi dari gudang pengelolaannya ada, central kitchen pengelolaannya ada, POS-nya pengelolaannya ada, sampai ke customer itu platform delivery-nya juga ada. Jadi satu ekosistem itu multi outlet bisa pakai sistem itu. Admin boleh bantu tuh, admin lagi. Maaf Iya. Mbak Tia. Iya. Gimana Mas Agung? Mbak Tia boleh tolong tulis nama aplikasinya di kolom chat. Ya. Nah itu dia namanya. Runchise. Bisa ikut kerjasama dengan aplikasinya. Oke. Bisa Boleh banget. langsung hubungin admin ya, karena mereka karena belum go public, jadi emang rada sulit kalau mau Janjian. Iya, kalau mau janjian agak sulit kalau teman-teman ngubungin sendiri. Dan Jadi sekarang kalau masih murah ya. Kalau misalnya mau dibantuin sama pengusaha kuliner ID bisa ya. Oke, lanjut Mas Agung. Ya kontak aja adminnya. Apa? Oh iya, saya ini materinya belum selesai. Iya, lanjut Mas Agung. Nanti udah jam 12 lagi. Oke, ini udah ya, ini udah saya jelasin juga. Berarti kita sekarang ngomongin soal, nah udah nih. Part kedua udah, opsi permainan. Tadi opsinya ada 2, mau autopilot atau enggak. Mau autopilot atau mitranya mandiri. Nah, sekarang adalah yang ketiga, hadiah bermain franchise. Apakah kita bisa kaya dari bisnis? Udah kayak motivator. Apakah kita bisa berapa sih atau apa aja sih keuntungannya kalau misal kita bermain franchise dalam tanda kutip ya? Baik itu benefit secara finansial maupun non finansial. Oke. Kalau teman-teman yang pernah ikutan pasti udah nggak asing lagi dengan istilah ini. Ya, external capital expansion, improve valuation, bla 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 bla. Oke, saya jelasin dulu satu-satu. Oke, berarti kalau misalnya ada pertanyaan boleh langsung apa Ya, namanya? Mas Agung, boleh lanjut dulu. Ya, oke. Pertama, external capital expansion. Artinya ya modal dari pihak luar yang sifatnya nggak terbatas. Ya, artinya siapapun yang memiliki modal yang apa namanya? Ya bisa buat teman-teman berpotensi buat teman-teman terima. Kalau misal teman-teman pakai dana pribadi kan untuk buka satu outlet, katakanlah satu outletnya minimal 80 juta, ya kalau mau buka 4 outlet atau 5 outlet lagi kan kisarannya udah ya berapa? Ya 240 sampai 300-an juta. Nah, tapi kalau udah pakai sistem kemitraan ya jadinya ya hampir nol. Gitu. Selanjutnya improve valuation, simpelnya gitu ya. Improve valuation artinya adalah meningkatkan valuasi bisnis ketika post money valuation, artinya ada uang masuk. Kenapa Mbak Tia senyum-senyum? Kayak improve valuation gitu ya. Jadi artinya valuasi bisnis kita bisa meningkat ketika nanti post money valuation. Post money valuation itu adalah keadaan ketika ada investor yang masuk dengan dana yang besar seperti kasusnya Haus kemarin ya. Gitu. Mungkin pre-money valuation-nya nggak gede gitu ya, karena kan kemitraan cabangnya dimiliki oleh mitra dan nggak dimiliki 100% oleh pusat. Tapi ketika dia didatangin sama investor ya post money valuation-nya jadi gede. Gitu. Kira-kira seperti itu. Solid teamwork. Tim yang lebih solid karena mitra sebagai owner itu terjun langsung ke lapangan menggantikan fungsi SPV atau supervisor atau apapun gitu ya. Ya jadi timnya lebih solid. Kenapa ya? Karena ketika owner langsung terjun ke lapangan, sentuhannya pasti akan berbeda dengan ya orang yang cuma job desk, bekerja berdasarkan job desk saja. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya, hadiah yang lain adalah hadiah dari bermain game franchise adalah efficient central staffing. Kalau misal full going franchise ya, tim yang ramping ketika going full franchise ya, fungsi yang penting mungkin kayak BD atau business development, fungsi warehouse, training, accounting, dan marketing. Selanjutnya, hadiah dari bermain franchise yang lain adalah penetration on secondary market. Oke, lokasi dengan potensi lebih rendah dari market utama itu kita bisa
dan berani untuk lebih ekspansi karena risikonya terdistribusi. Selanjutnya yang more revenue stream, menambah jumlah pipa pendapatan bisnis, udah jelas ya. Teman-teman kalau masih ingat berapa kira-kira pendapatan bisnisnya Kang Pandan kalau misal 30 outlet dan semuanya sehat? Kemarin ya, sekitar di 2,8 M-an. Iya, sekitar segitu kalau nggak salah, saya lupa juga. Terus selanjutnya ada brand dominations atau lebih mudah menjadi top of mind dengan banyak cabang. Karena titik distribusi kita ada banyak. Ketika titik distribusi kita ada banyak, maka jangkauan konsumen kita lebih luas, jadi lebih mudah untuk menanamkan yang namanya positioning. Ya, nanti hubungannya sama top of mind. Kita jadi yang pertama diingat sama konsumen di kategori tertentu. Kayak misal contoh, ketika saya tanyakan ke teman-teman nih, saya sebutin donat yang enak. Nah, yang kepikiran pertama kali apa? Nah, itulah top of mind-nya teman-teman. Kalau misal saya sebutin ayam goreng crispy yang enak. Nah, apakah yang muncul adalah McD atau KFC atau AW? Ya kira-kira seperti itu. Ya, itu namanya top of mind. Dan dengan menjadi top of mind atau pilihan pertama atau yang diingat pertama kali oleh konsumen, itu dampak ke sales kita secara keseluruhan itu sangat besar sekali karena kita kan menjadi pilihan pertamanya konsumen. Nah, kira-kira seperti itu. Dah, ini adalah hadiah ketika kita bermain franchise. Apakah kita bisa kaya ya dari bermain franchise? Iya, ya layaknya berbisnis ya. Udah mungkin seperti itu aja. Dah, udah singkat, padat, jelas. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan, ada yang mau Jeko, Rocket, oke Pak Lazuardi mantap banget nih pertanyaan. Banyak. Oke, Mas Agung mau lanjut dulu atau mau jawab-jawabin dulu? Boleh ditanyain aja dong ke saya dong. Saya pertanyaannya banyak banget, saya harus nge-scroll ke atas. Oke, lanjut, ini sih Mas Agung. Tadi ada yang, komen juga terkait sistem autopilot dari Kak saya Suya. Kalau sistem autopilot per outlet, 1 PT apa nggak kebanyakan PT ya? Dulu pernah nanya ke notaris, kalau misal outlet tutup, susah nutup PT-nya. Lalu kalau autopilot gitu, kayak Rocket Chicken yang ngelola dari pusat semua. Waduh. Saya sebenarnya menghindari untuk menyebutkan brand ya. Tapi nggak apa-apa, namanya juga kita ya itu sih yang saya tahu ya, yang saya rasa adalah pilihan terbaik. Artinya satu outlet ya udah satu PT aja. Kalau misal tidak dibuat seperti itu, minimal gimana caranya ya biar hartanya itu terbatas di investasi itu aja tapi tanpa menggunakan PT. Nah, itu kata kuncinya. Gimana caranya hartanya terbatas di situ aja tanpa terlibat di unit bisnis yang lain meskipun nama mereknya sama. Soalnya kalau saya perhatikan misal prakteknya McDonald, McD, Burger King, KFC, Starbucks yang kayak gitu-gitu gitu, satu outlet itu dibuatin satu unit usaha sendiri. Artinya ya udah terbatas di unit usahanya itu. Atau SPKU, mungkin nggak harus PT tapi SPKU-nya nanti dibikin seketat mungkin ya, biar hartanya cuma terbatas di situ aja. Saya juga nggak tahu sih. Asas hukumnya nanti gimana, cara penulisan kontraknya gimana, kalau misal dibuat seperti itu. Apakah tapi ya cara paling simpelnya adalah satu outlet, satu PT. Itu cara paling simpel ya kalau malas mikir kayak saya ya. Gitu deh. Oke, sip. Ini tadi mungkin ada pembahasan terkait PT dari Kak Rifki Ibnurianto. Kalau sudah terlanjur buka PT perorangan, namun benar juga yang disampaikan, setelah lebih dari 5 outlet, omset pasti sudah lebih dari 2M per tahun. Apa bisa di-upgrade level PT-nya atau harus bagaimana ya? Oh iya, bisa. Setahu saya bisa ya di-upgrade level PT-nya. Iya. Jadi dari PT perorangan jadi PT normal. Ya Sebenarnya karena bukan kan upgrade juga sih, jadinya bikin PT baru sih Mas, Rifki ya, heeh, saya pernah oh ini juga, iya, saya pernah nanya. Heeh, gitu. jadi, jatuhnya mungkin kita bisa sebut itu upgrade ya, tapi tetap, sistemnya sih tetap bikin PT baru sebenarnya gitu, jadi PT Oh yang gitu. lama ditutup gitu. Oke, lanjut lagi deh Mas Agung. Ini, agak beda dari materi yang tadi disampaikan, nanti kita bahas di sesi akhir aja. Oke, sip. Kalau gitu sekarang part keempat. Nah, kalau kita tadi udah ngebahas hadiahnya, nah kita sekarang ngomongin resikonya. Ketika kita bermain franchise atau kemitraan, maka resiko apa yang bakal kita hadapi? Oke, resikonya ada 5 ya. Nah ini teman-teman mungkin yang pernah ikutan kelas sudah pada kebayang. Saya jelasin satu-satu dulu. Pertama low margin ya. Kita nggak bisa mengambil keuntungan bahan baku itu terlalu besar. Karena kan salah satu pendapatan terbesar dari bisnis kemitraan atau franchise itu adalah penjualan bahan baku secara berkelanjutan kepada outlet-outletnya mitra.
Iya kan? Nah, kalau misalnya kita menjual bahan baku dengan margin terlalu besar, artinya harganya mahal, maka outlet mitra itu nggak bisa mengambil keuntungannya maksimal, nanti malah kecekek gitu ya. Jadi nggak bisa. Jadi tetap rata-ratanya itu maksimal sih di 20%. Rata-rata ya dari seluruh penjualan SKU yang kita jual kepada mitra, itu mungkin cuma di 20% aja. Nggak lebih dari itu. Biasanya sih malah jauh di bawah ini secara rata-rata. Oke. Risiko yang kedua adalah exit obscurity. Exit obscurity artinya ketidakjelasan dalam mengakhiri permainan. Jadi kasus-kasusnya tuh misal, ini banyak yang udah buka nih, ini saya nggak perlu sebut brand, teman-teman silahkan berimajinasi ya. Udah buka banyak cabang, tapi setelah itu tutup pelan-pelan. Udah buka 1.000 cabang nih tahun ini. Tahun depan sisa 3 ya. Tapi si 3 ini ternyata nggak mau nutup cabangnya, nggak mau nutup bisnisnya. Maka apa yang harus dilakukan? Nah, itu adalah risiko kemitraan yang kedua, yang exit obscurity ini. Karena ya akan sangat sulit sekali buat mengakhiri bisnis di mana ya kalau misal bisnisnya itu masih menguntungkan, ya itu menguntungkan untuk mitra iya, tapi kan nggak menguntungkan untuk kita ya. Kenapa? Karena kan salah satu pendapatan terbesar bisnis kemitraan itu dari penjualan bahan baku. Kalau yang tadinya gudang kita itu udah didesain bisa ngirim bahan baku ke 1.000 titik, 1.000 titik. Sekarang sisa 3, bayangin aja gimana tremornya, ya. Pasti bakalan kaget banget sih gudangnya. Nah, itulah yang kemudian yang menjadi resiko bisnis kemitraan, exit obscurity. Ya. Selanjutnya adalah legal issue. Nah, ini adalah resiko-resiko legalitas yang pernah tercatat dalam sejarah praktek kemitraan di Indonesia, ya. Pertama, praktek lapangan ini maksudnya apa ya? Saya lupa sih nulis ini. Katakanlah, oh ini yang soal bahan baku misal. Jadi bahan baku, mitra harusnya ngambil bahan baku di pusat. Ada bahan baku tertentu yang harusnya ngambil di pusat, tapi nggak ngambil di pusat. Maka apa yang terjadi ya? Pusat nggak bisa menghasilkan keuntungan dengan seharusnya. Kan? Kenapa? Ya karena keuntungan terbesar dari franchise atau kemitraan kan dari bahan baku ya, bukan dari pembukaan cabang. Nah, ini prakteknya di lapangan. Yang kedua, pasal SPKU-nya bermasalah. Jadi udah bener SPKU-nya, tapi poin-poinnya itu masih banyak yang pasal karet. Memberikan peluang kepada mitra untuk melayangkan gugatan hukum kepada kita. Dan itu sering terjadi. Makanya kalau teman-teman udah punya kontrak SPKU, coba dicek deh. Atau diskusiin di circle-nya gitu ya, kalau misal punya komunitas kecil atau teman-temannya gitu. Suruh nge-review gitu. Minta untuk masukannya, ini pasal apa yang bisa diperbaikin. Nah, pasti ada. Selanjutnya haki. Yang tadi saya sebutin ya, hakinya belum daftarin, tapi udah dimitrain, nah itu udah salah kaprah banget tuh. Oke, yang terakhir baru isu soal karyawan keluar masuk gara-gara tidak ada kontrak kerja, tidak ada yang mengikat karyawan baik secara hukum maupun secara emosional untuk tidak resign. Kan biasanya gaji karyawan di outlet itu kecil ya. Ya ini rahasia umum aja kita ya. Kalau misal mereka tidak diikat dengan kontrak yang baik, kontrak yang proper, apa yang membuat mereka tidak akan resign? Ya, nah ini adalah masalah legalitas yang pasti bakal dialamin teman-teman yang berbisnis kemitraan gitu ya. Dan parahnya mungkin kalau soal karyawan ini adalah bukan teman-teman doang yang akan merasakan apa namanya jeleknya, negatifnya, tapi juga si mitra ya, terutama kalau misal mitranya mitra mandiri ya yang akan mengelola outlet secara langsung. Oke, selanjutnya resiko kemitraan yang keempat adalah long preparation atau nyiapin bisnis kemitraan tuh lama banget. Ya, mulai dari SCM tuh, supply chain management, SOP produksi, SOP operasional, SOP produksi dan operasional di level gudang, terus ada program marketing, vendor yang strategis, terus kontrak SPKU-nya harus benar, terus aplikasi teknologi di dalam supply chain kita, dan masih banyak lagi. Dan ini kan makan waktu lama ya, karena kita pengen dagang cepet-cepet ya kadang ya. Kalau kita misal nafsuan dalam tanda kutip ya, nggak sabaran udah keburu pengen franchise-in aja, wah ini berbahaya. Jadi nggak apa-apa pelan-pelan teman-teman. Saya aja mungkin pribadi butuh waktu sekitar berapa 6 bulanan untuk riset ya, belajar, tanya kanan kiri mentor, itu pun masih banyak aja salah-salahnya gitu. Ketika udah praktek masih harus ada yang diimprovisasi, nggak apa-apa. Namanya juga kita berproses ya.
asal di-prepare dengan baik sebaik mungkin gitu ya. Terutama yang soal legalitas gitu. Selanjutnya ya resiko yang selanjutnya adalah control over the brand ya. Terutama kalau misal mitranya mitra mandiri yang bukan yang full autopilot, artinya mitra yang mengelola outlet. Ya, tidak mudah lagi mengubah 4P, product, price, place, promotion. Nggak gampang lagi buat bikin program promosi, nggak gampang lagi buat bikin new product launching, nggak gampang lagi buat bayar influencer kalau misalnya harus patungan per outlet gitu ya. Pokoknya banyak deh. Nggak mudah lagi untuk ngatur brand sesuka hati kita kalau misal mitranya mitra mandiri mengelola secara langsung. Kebayang ya teman-teman ya. Nah ini kemudian menjadi 5 kelemahan kemitraan secara umum, secara garis besar yang harus diwaspadai karena ini bakal teman-teman alamin kalau misal buka kemitraan. Mungkin teman-teman di sini udah ada yang ngalamin dan mau curhat di sesi kali ini boleh-boleh curhat lagi. Boleh-boleh banget ya kita sharing-sharing. Atau mungkin ada yang saya miss ya, saya nggak sebutin, boleh banget dibantu ya. Jadi biar kita sama-sama belajar. Nah kira-kira kayak gitu dan 5 hal ini harus disiapkan dengan baik. Oke, itulah resikonya ya. Kalau misal dilihat secara garis besar ini berapa rupiah kerugiannya nih kalau misal kita nggak siapkan dengan baik ya, tergantung skala bisnisnya kita sebesar apa, maka sebesar itu juga potensi kerugiannya bisa terjadi gitu, bisa ratusan juta, bisa miliaran rupiah ya, nggak sedikit ya kalau misal kita nggak siapin dengan baik. Makanya harus disiapin dengan baik, sabar kuncinya. Karena nyiapin sistem kemitraan atau franchise itu butuh waktu yang lama, kecuali teman-teman hire konsultan brek gitu ya 3 bulan langsung jadi gitu, tinggal merem jadi gitu, itu beda cerita. Tapi kalau misalnya nyiapin sendiri semuanya dari awal gitu ya, dan nggak apa-apa, itu mungkin bagian dari proses untuk meningkatkan kualitas diri, belajar. Salah satunya adalah dengan membaca buku yang saya tulis. Kok jadi promosi? Ya kira-kira seperti itu ya. Jadi ya kita belajar nggak apa-apa lama gitu. Yang penting kita jadi paham segala sesuatunya. Oke, nah itulah resiko ketika kita nanti ekspansi dengan sistem kemitraan atau franchise. Resiko-resiko itu yang nggak akan lepas dan akan melekat dan mungkin akan kita alami. Oke. Ada pertanyaan? Boleh, silakan. Ya, ada yang nanya beli bukunya di mana, Coach? Dan Waduh, mantap. cek harga buku, Coach. Harga bukunya murah banget ya. Nggak nyampe. Nanti di akhir disesuaikan. Iya, nanti di-spill di akhir ya, teman-teman. Harga bukunya murah banget, cuma 175.000 lewat admin, free ongkir seluruh Indonesia. Terus dapat e-book senilai 150.000, ada 3 e-book. Jadi value-nya gede banget. Oke, nanti diinfoin di akhirnya. Iya ya, pokoknya. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang tertarik bisa langsung kontak admin aja ya. Kita udah mulai buka pre-order untuk bukunya. Oh ya, Oke. PO ya, PO. Iya, lanjut lagi Mas Agung nih. Info kaos yang dipakai Mas Agung dong. Oh iya deh, Mbak Pramas. Boleh nanti kita share ya untuk merchandise-nya Pengusaha Kuliner ID juga. Oke deh, siap. Oke, sip. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ada lagi pertanyaan nggak? Kalau misalnya nggak ada, kita lanjut dulu di part kelima. Oke, nggak apa-apa, lanjut dulu Mas Agung. Ini rata-rata pada nanyain untuk PO sih. Boleh langsung di-spill aja kali Mas Agung tuh, gimana cara PO-nya? Cara PO-nya ada, langsung aja WhatsApp admin. Cuma nanti dulu teman-teman ya. Ini saya sih pengen jelasin langsung semuanya. Jadi teman-teman, ini part kelima sebenarnya adalah part paling penting dari isi buku The Franchise Game Theory ini ya. Jadi part kelima ini soal gimana cara bermainnya. Jadi biar teman-teman kebayang secara garis besar. Ya ini kan seperti kayak nge-spill isi bukunya nanti apa aja ya. Iya. Gitu kira-kira. Coach ada yang minta itu, mungkin beli buku dapat kaos juga, Coach. Ya boleh, silakan. Saya mah bukunya aja. Kalau pengusahakuliner.id silakan ya mau di. Nanti ada paket bundlingnya sendiri ya. Oke, Mas Agung lanjut. Oke, sekarang part kelima. Teman-teman fokus, ini adalah salah satu bagian terpenting dari penjelasan soal gimana cara ngebangun bisnis kemitraan. Part kelima, sengaja diakhirin biar teman-teman fokus. Sengaja diakhirin biar teman-teman yang istiqomah, yang sampai di detik ini nggak live chat ya, nggak live chat, nggak live kelas live Zoom, dapat manfaat yang maksimal. Dan langsung nanti boleh kalau misalnya mau langsung nanya, ya bingung dan segala macam, boleh langsung tanya. Makanya yang nonton rekaman live ini, nah ini kan direkam nih. Kalau yang nonton rekaman live ini, waduh sayang sekali Anda cuma nonton rekaman ya. Nggak bisa langsung nanya. Oke, part kelima, cara bermain franchise game. Fokus ya, fokus. Oke.
Untuk teman-teman yang pernah ikutan kelas saya, mungkin ini udah nggak asing lagi. BFFM, Basic Fundamental Franchise Model. Ketika kita udah punya bisnis kuliner, dan kita memutuskan, oke, saya mau membangun bisnis kemitraan, maka mulai dari mana dulu? Saya mau buka franchise atau buka kemitraan, maka mulai dari mana dulu? Nah, ini adalah metode atau langkah yang saya gunakan. Pelan-pelan, oke. Mulai dari pondasinya dulu. Layaknya sebuah bangunan, franchise atau kemitraan itu juga dinilai dibangun mulai dari pondasinya terlebih dahulu, ya. Kayak bermain game aja deh. Kalau misal pondasinya ini ada satu yang kosong, maka potensi bangunan bisnis franchise-nya untuk roboh itu besar sekali. Satu aja nggak ada, potensi bisnis franchise teman-teman roboh besar banget. Apa aja 7 pondasinya ini ya? Passionate organization, mapping strategi, supply chain, SOP plus program training, operation support, sales support, sama legal. Nanti yang saya sebutin mungkin karena ini sesi tanya jawabnya, sesi diskusi ringan aja, nggak semuanya, tapi ada beberapa nanti mungkin saya jelaskan secara detail, yang penting-penting. Oke, selanjutnya, kalau misal teman-teman udah siapin 7 hal ini nih, 7 hal ini udah ready, lalu apa yang harus dilakukan? Ini ya, Mitras Acquisitions. Artinya kita nyari mitra, jualan cabang dalam tanda kutip ya, nyari mitra sebanyak-banyaknya. Gimana caranya? Mulai dari sini dulu. Mitra Journey Planning. Mulai dari merencanakan proses kita mendapatkan mitra seperti apa. Dari awal bikin konten sampai kita tanda tangan kontrak, itu flow-nya seperti apa. Kebayang ya? Ya, mulai dari bikin konten, bikin iklannya, nanti ke landing page ke WhatsApp, habis WhatsApp dikasih proposal kemitraan, habis proposal kemitraan meeting, habis meeting kemudian tanda tangan, dah. Itulah mitra journey. Kebayang? Halo? Ya. Nah, itu kira-kira seperti itu mitra journey-nya. Selanjutnya, kalau mitra journey-nya udah dibikin, opening proses ya. Jadi setelah penandatanganan kontrak, tahapannya apa aja sebelum kita proses opening? Ya banyak ya. Mulai dari proses pengadaan, renovasi, pembuatan booth, kalau misal booth, rekrut karyawan, training karyawan, on the job training dan segala macam, pembelian bahan baku, segala macam. Opening proses, pakai timeline. Fokus, ya. Ketika opening prosesnya udah selesai, terus ngapain? Ya customer acquisition, grand opening-nya. Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu cabang yang baru buka ini dapat traction, dapat konsumen di awal, jadi biar nanti nggak ngos-ngosan. Karena kan ketika kita buka, ya kalau kita zaman sekarang kan nggak mungkin ya buka cabang tuh tapi diem, buka cabang tapi anyep gitu ya. Nah itu kan salah satu caranya untuk mengantisipasi biar tidak terjadi adalah dibuatkan grand opening dengan sebaik, seunik, sebesar mungkin yang kita bisa, agar cabang itu bisa sehat. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan kalau udah buka cabang, kalau udah dapat customer acquisition? Masuk ke sini, Mitras Management. Artinya mitra yang baru buka ini, yang baru opening, masuk ke sini. Support program. Mitra yang baru bergabung, yang baru buka outletnya, mau itu outlet mandiri atau outlet mitra autopilot, kasih support program, rencanakan dengan baik. Dari mana? Dari tim pusat. Tim pusatnya ya. Setelah support program ini dibuat, ya, support program itu kita buat berdasarkan karakter outlet ya. Bisa jadi satu outlet tertentu support programnya bisa berbeda di bulan yang sama dengan outlet yang lain. Tergantung problemnya seperti apa. Oke. Support program itu ada 2. Apa itu? Ini ya. Sales support dan operation support. Coba cek mana yang lebih butuh. Kalau dua-duanya coba cek yang mananya. Oke, kasih support program ke outlet yang baru buka tersebut. Setelah kita kasih support program, apa yang dilakukan? Evaluasi. Kok evaluasi? Eksekusi. Jadi perencanaan support program ini kemudian dieksekusi sebaik mungkin agar sesuai target, agar memberikan manfaat yang maksimal untuk outlet tersebut. Kalau misal outletnya udah buka, udah dieksekusi programnya, terus apa yang dilakukan? Evaluasi. Masuk ke sini ya. Audit dan probably solve. Kalau misalnya ada masalah dan segala macam, evaluasi. Apakah programnya sudah memberikan manfaat yang maksimal untuk performa outlet tersebut? Cek. Kalau sudah, ngapain? Ya sudah,
buat support program lagi. Setelah itu ngapain? Buka mitra baru lagi, nyari mitra baru lagi. Opening process, customer acquisition. Terus ngapain? Kasih support program. Setelah itu ngapain lagi? Buka mitra baru, di manage mitranya. Setelah itu ngapain? Buka mitra baru, di manage mitranya. Setelah itu ngapain? Gitu aja terus ya. Sampai apa ya? Sampai sebanyak apa cabang yang bisa kita buka dengan organisasi yang kita punya. Pertumbuhan jumlah cabang kita harus sebanding dengan kapasitas organisasi kita yang ada di pusat. Ya, pastikan mitra kita dapat support yang sama. Ini yang saya sebut dengan BFFM, Basic Fundamental Franchise Model. Metode ini yang saya gunakan untuk ngebantu teman-teman yang butuh jasa konsultasi saya ya, untuk ngebangun sistem franchise dari awal untuk bisnis kulinernya. Kira-kira seperti itu. Setelah itu ngapain? Ya exit strategi. Terakhir ya, tahap terakhirnya adalah exit strategi. Kalau misal udah kebanyakan cabang dan segala macam terus, ya udah mau ngapain? Ya exitnya mau apa? Ya M&A bisa, mau IPO bisa, atau mau dijual aja perusahaannya juga bisa, silakan. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Oke, dari Yang Mbak lingkaran Devi Gian kelewatan ini. belum dicatat. minta diulang Mas Agung. Yang mana ya? Gimana ini? Nonton ulang aja kali ya Mas Agung. Bisa diulang coach penjelasannya. Oke. Nanti nonton rekamannya aja kali ya. Bakal kita share juga nanti di YouTube sama di grup juga ya teman-teman. Oke, paling dari kalian nih Mas Agung, dari Ya, Miguel boleh. di Solo, untuk contoh support program yang menurut coach kemungkinan berhasilnya bisa maksimal seperti apa? Support program yang dibutuhkan oleh outlet tersebut itu sih sebenarnya ya. Iya. Karena ada outlet yang misal ada di tengah pasar, di tengah keramaian, maka sales itu bukan jadi PR utamanya. Penjualannya udah terbantu dengan traffic sama lokasi itu. Ada tuh tipe-tipe kayak gitu. Terus apa yang harus kita lakukan? Ya QC, ya. Coba quality control, coba dicek secara operasional produk dan segala macam. Apakah sesuai dengan SOP yang dijalankan. Jadi PR-nya bukan naikin penjualan lagi tuh, tapi mengontrol kualitas produk. Maka supportnya apa? Ya QC, datangkan orang dari pusat untuk mengontrol, untuk men-training, untuk meng-guide lagi. Dievaluasi, apakah produknya sesuai dengan SOP. Itu satu contoh. Jadi sesuaiin sama karakter problem yang kira-kira ada di outlet tersebut ya. Karena nggak mungkin kita satu arah ngasih support sembarangan, padahal outletnya nggak butuh, kan at the end kan nggak efisien ya. Nah kira-kira seperti itu. Jadi pendekatannya ya dari itu. Coba lihat dulu problemnya apa, setelah itu kita kasih support. Oke, semoga Oke. menjawab. Next. Sip, dari Kak Hemat S. Exit maksudnya apa Mas Agung? Exit. Sorry, apa? Exit ya? Exit strategi. Oke. Artinya apa? Exit strategi artinya, jadi kan bisnis itu ada tahap untuk berakhirnya, ada tahap untuk mengakhirinya. Kalau dalam istilah finance ini sebenarnya sih exit strategi itu sebenarnya dikhususkan untuk investor sih, bukan untuk pengelola seperti kita ya. Kan kalau kita yang punya brand biasanya exit strategi itu tidak berlaku. Biasanya sih kita mah jalan-jalan aja gitu, bisnis jalan terus gitu. Mau 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun pasti bisa jalan gitu. Tapi exit strategi itu ada biasanya untuk ngebantu investor untuk keluar dari akad kerjasama. Gimana caranya ya? Ini biasanya diperuntukkan ya. Saya sih nggak tekankan ke semua orang ya untuk punya exit strategi ya. Tapi kalau misal teman-teman punya investor, baiknya sih ada exit plan-nya. Artinya ada akad pengakhiran kerjasama yang menguntungkan untuk investor dan teman-teman sebagai pengusaha. Contoh, saya dulu tahun 2018 ngejual bisnis saya ke CRP Group, grupnya Warung Abnormal dan kawan-kawan ya, yang Pak Rex dan kawan-kawan tuh. Saya pernah diakuisisi bisnisnya, dijual ke sana. Kenapa? Karena itu adalah exit strategi untuk investor saya di bisnis tersebut. Jadi bisnisnya dijual, kemudian berapapun nilai akuisisinya kemudian dibagi-bagi. Itu namanya exit strategi. Kenapa? Karena waktu itu saya ngerasa kalau saya mau bertumbuh, bisnisnya dibanyakin, karena kan dijual, tapi saya juga masih masuk ke dalam sebagai kayak ini deh, kayak WhatsApp diakuisisi sama Facebook gitu kan. Si founder WhatsApp-nya tuh masih kerja di Facebook juga gitu. Ikut masuk ke dalam juga, tapi investornya mah kagak gitu. Jadi saya juga masuk ke dalam CRP, belajar dan segala macam di situ. Biar apa ya? Biar saya tahu nih apa aja yang harus disiapin dan saya ngawal dalam tanda kutip ya, buat
membesarkan brand tersebut. Oke. Ya oke lah, yaudah. Iya, nangkep Mas Agung, ya, nangkep Mas Agung. Oke. Oke. Sip, Mas Agung nih ada yang mau open cam. Ada yang mau Boleh. bertanya langsung dari Kak Alif. Boleh Kak Alif kalau mau ini. Oke, malam Coach. Oke, malam Pak Alif. Coach, saya mau nanya, saya sekarang belum, saya ada modal. Saya kan orangnya suka hobi makan. Entah kenapa saya ikut di grup kan, saya nyontekin grup terus saya mikir, bener juga ya, kenapa saya ini hobi makan enak, terus saya tuh hobi mengeluarkan uang yang saya cari untuk membeli apa yang saya rasa enak kan gitu, yang ya gitulah pokoknya. Terus nggak tahu ya Coach, saya tuh memang dari dulu tuh hobinya makan. Terus saya mikir nggak ada salahnya, kenapa saya nggak sediakan makanan yang seperti yang saya suka. Pasti yang saya suka nih banyak orang lain juga suka Coach gitu. Karena kita hobinya yang enak-enak gitu ya kan. Ya. Sekarang gini, saya mau buka, pengen banget deh action di dunia kuliner atau minuman gitu. Tapi modal insya Allah udah ada ya Coach ya. Tapi saran, masukan, sistem, cara kerjanya saya belum tahu. Gimana Coach? Saran terbaiknya berarti? Oke. Saat ini profesinya apa Pak? Kalau boleh tahu Pak, pekerjaan atau ini ya? Saya bisnis juga sih, bisnis tapi di bidang, kalau saya nih bisnisnya itu barang-barang impor yang dari Cina, saya jual di daerah timur. Kayak saya nih bergelutnya di daerah timur Coach, bagian NTT, Papua, Ambon. Nah itu tiga provinsi itu saya keliling tuh. Terus saya ada beberapa banyak item, banyak sales juga yang jualin. Barangnya itu produk-produk alat masak kayak gitu, mulai dari kompor, LPG, blender, mixer, dispenser, sampai AC, kipas angin, kayak gitu. Pokoknya kebutuhan dapur lah gitu. Kayak gitu. Oh gitu, oke. Udah berapa lama Pak bisnisnya Pak? Ya udah 5 tahun sih. Udah lama. Iya. Oke. Gitu. Prosesnya mungkin sama ya dengan kalau misal saya ditanya, kalau misal ada saya mau buka bisnis nih, harus mulai dari mana? Mungkin kasusnya sama ketika saya mungkin bisa tanya balik nih, karena Bapak juga Pak Alif juga masih berbisnis gitu ya. Saya mungkin bisa tanya balik, gimana awalnya bisa berbisnis impor? Dulu saya cerita ya nih, jadinya saya cerita dong. Boleh banget, silakan. Jadi dulu itu saya kan ABK dulu ya Coach, dari Kupang ke Portugal dulu. Cuman saya kendala di bahasa Inggris, kapal penumpang, kapal pelni, kendala di bahasa Inggris, jadinya saya tuh duduknya tuh di posisi ABK, nggak nyaman lah kerjanya di situ. Terus saya pulang nih balik. Lama di laut ya? Di laut mulu Coach, jadi ya lihat hadap kanan tuh cumi, di sini ikan teri gitu, nggak bisa lah gitu. Saya balik terus di rumah bibi saya tuh, orang tua angkat saya tuh dia punya kos-kosan banyak nih, ada anak-anak marketing nih ceritanya. Ya udah saya kerja lu tuh gimana sih, gue ikut dong gitu. Ya udah boleh, lu bisa nyetir nggak? Bisa gitu, dasarnya kayak gitu. Akhirnya kebetulan nih saya sama teman-teman yang udah lama tuh, penjualan saya yang baru nih banyak gitu, bahkan melebihi yang udah pro nih Coach gitu ya. Oke, mantap. Nah akhirnya nggak tahu lah, saya tiba-tiba di kontak, ini yang itu barang-barang yang kamu jual itu yang punya itu saya. Oh ternyata bosnya gitu. Kamu nggak buka cabang sendiri? Saya datang ke dapat celahnya di situ ya. Ditawarin kamu gitu, saya nggak ada modal nih, kan barang udah ada, kamu tinggal transportasi juga nggak ada bos, uangnya saya udah pakai beli ini, kuliahin adik. Saya bilang ya udah nih, butuh berapa, sekian puluh juta, ya udah dikirim. Nah mulai dari situ. Mulai dari situ. Prosesnya mungkin kalau saya bisa sarankan ya, prosesnya adalah sama ketika Pak Alif terjun di bisnis impor. Jadi kalau saya tangkap nih, adalah yang pertama kali ketika kita mau terjun di industri baru nih. Ya di industri baru ya, kayak misal saya nggak tahu apa-apa soal impor, maka apa yang saya harus lakukan? Sama ya kasusnya ya. Kalau misal saya mau bisnis impor, sama halnya ketika Pak Alif mau bisnis kuliner,
yang harus dilakukan pertama kali adalah belajar. Udah pasti ya. Nah, belajarnya kemana? Langsung ke praktisinya. Kalau tadi Yes. Pak Alif kan langsung ke temen ya, yang tadi temen-temen kemana gitu. Benar. Nah, sama halnya ketika Pak Alif nanti misal mau buka bisnis kuliner, cari temen yang sudah buka, yang sudah jalan, yang sudah profit ya, bukan buka terus tutup ya, yang literally udah jalan, karena emang itu cara terbaik untuk belajar sambil liatin, sambil praktek, sambil ada temen sekaligus mentor. Karena saya juga sih sebenarnya juga dulu nyemplung di kuliner juga sama prosesnya. Kayak Pak Alif nih mirip banget, ada temen yang udah sukses duluan, kok bisa ya dapat keuntungan segini, kok menarik ya, produknya juga enak, saya juga suka gitu ya. Akhirnya nyobain gitu untuk berbisnis, mungkin produknya berbeda segala macam. Diajarin lah, oh caranya jualan gini, oh cara ngelayanin konsumen gini, oh ngerekrut karyawan tuh gini. Jadi semuanya mulai dari proses belajar, dan ketika kita investasi ke diri sendiri kan pasti tidak akan pernah rugi lah ya ketika kita investasi dalam ilmu, dalam relasi, ketemu sama orang, belajar. Saran saya kalau misal sebenarnya ada yang kedua sih. Yang pertama tadi itu ya. Jadi cari teman yang udah berbisnis, pelajarin, minta diajarin, ya deketin gitu ya. Yang kedua adalah belajar secara formal. Mungkin kalau saya boleh rekomendasiin bisa ikut kelas misal kayak foodies, tapi kan agak, kalau untuk saya sih agak mahal ya. Foodies itu apa, Coach? Foodies belum nyampe NTT nih kayaknya ini. Foodies itu platform belajar buat bisnis kuliner, cuma lebih lengkap daripada ya karena mereka yang pertama kali bikin platform. Kayak gini, kayak Ruang Guru. Ruang Guru tahu nggak? Tahu. Nah, Ruang Guru kan buat belajar mata pelajaran di sekolah tuh. Iya. Nah, foodies tuh mata pelajaran buat belajar bisnis kuliner. Nah, kira-kira seperti itu deh. Nah, itu dua solusi itu mungkin yang bisa saya sarankan. Saya nggak menyarankan untuk udah ada uang berapa langsung buka, brek gitu. Menurut saya itu agak beresiko ya. Dan saya juga nggak pengen menyarankan sesuatu yang berbahaya. Nanti malah, ya kalau untung alhamdulillah, tapi kalau rugi kan saya juga jadi ada perasaan bersalah juga buat. Nah, kira-kira mungkin seperti itu Pak solusinya. Foodies ya, Coach ya. FOODIZZ. FOODIZZ. Itu dibimbing ya, Coach, sampai selesai, sampai prakteknya gitu. Ada beberapa programnya ya, ada yang berlangganan tiap bulan, ada yang belajar bisnis dari nol. Berapa Mbak Tia ya? 12 juta ya? Pak, berapa saya lupa. Macam-macam sih programnya. Macam-macam ya? Ada yang dari 3 juta juga ada. Sekarang ini kalau dari bisnis kuliner nggak ada emang? Dari pengusaha kuliner.id ya? Pengusaha. Mungkin ini aja Pak, kalau dari pengusaha kuliner.id, mungkin teman-teman kita bisa sambil cariin ya yang karena kan ini basisnya adalah komunitas, siapa yang punya bisnis, jadi kita sambil sharing, sambil belajar, sambil ngajarin juga mungkin ya. Mungkin yang ada di NTT boleh nih teman-teman komen ya, mungkin yang ikutan kelas hari ini ya. Itu ada Pak Lazuardi udah komen tuh, Foodies di mana Coach register. Soalnya Coach kalau di daerah timur nih beneran deh, memang orangnya nggak terlalu banyak, tapi di situ pecel lele ayam berapa Coach? Pecel lele di Tangerang itu 15.000 lah. Berapa? 15.000 pecel lele. Itu lalapannya ya sayuran, sambal sama ayam, sama nasi. Belum tambah es tehnya. Kalau es tehnya berapa? Belum. Kalau tambah es teh paling 20.000 lah rata-rata ya. 20.000. Kalau di sini pecel lelenya doang 35 Coach. Wah. Nah, Wedus, itu baru pecel lele ya Coach ya. Itu pun ya nggak jauh beda kalau masalah harga ayam, bahan-bahan pokok di situ palingan ya paling jauh itu bedanya 2.000 perak. Oke. Gitu. Oke, jadi mungkin kayak gitu aja. Mohon izin, ini durasinya biar nggak terlalu lama, Pak. Oke, siap. Oke, makasih banyak, Coach. Mohon maaf. Siap. Oke, semoga menjawab makasih. ya. Semoga ngebantu. Sukses ya. Makasih Mas Alif. Ya. Oke deh. Oke, Mas Agung bisa lanjut dulu. Oke, saya lanjut dulu. Sip, terima kasih. 15K lagi. Oke. Nah, kira-kira ini ya teman-teman yang harus diperhatikan. Jadi, udah punya bisnis kuliner dan pengen scale up dengan kemitraan, maka apa yang harus dilakukan? Ya siapin ini. Mulai dari pondasinya dulu, pondasinya udah siap, maka mitra acquisition.
Mitra acquisition udah selesai, maka mitra manajemen. Setelah mitra manajemen selesai, mitra acquisition lagi. Udah mitra acquisition, mitra manajemen lagi. Gitu terus berulang terus sampai apa? Sampai punya banyak cabang. Oke ya. Nah, ya udah kira-kira seperti itu deh. Kalau exit strategi silahkan exit, kalau mau exit, kalau enggak ya enggak. Ya nggak apa-apa. Mau itu bisnisnya diwariskan juga boleh-boleh aja. Exit itu sebenarnya didesain secara finance untuk investor sih sebenarnya, bukan kita ya. Oke, kira-kira seperti itu. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, boleh tulis di kolom chat. Selain itu juga bisa ikut pakar. Waduh, mantap. Banyak yang promosi. Oke. Oke, jadi kita sharing ya. Iya, sharing ya antar teman-teman. antar anggota komunitas ya. Oke. Heeh. Oke, teman-teman, ini adalah fondasi pertama atau fondasi terpenting dari bisnis kemitraan. Kan tadi saya mau izin dulu untuk balik slide ya. Ini ya. Fondasi pertama dari bisnis kemitraan sebelum kita scale up yang paling penting itu passionate organizations. Organisasi yang punya passion. Dalam bahasa Indonesia ya, tim yang punya rencana. Rencana kan bahasa Indonesia dari passion. Ini saya akan jelasin dulu kenapa ini penting dan secara rinci itu kayak gimana. Jadi gini, ini saya jelasin dulu secara singkat, insya Allah padat dan jelas ya. Oke, fundamental pertama, passion. Ini teman-teman harus punya dulu sebelum nanti memutuskan untuk scale up dengan metode kemitraan atau franchise. Jadi biar gampang dicerna, diterima, biar gampang untuk teman-teman pahamin, kita langsung ambil contoh dari Chick-fil-A ya. Apa tuh Pak Denny itu? Oke, lanjut aja Mas Agung dulu. Oh lanjut, saya mau di sini untuk lanjut dulu Pak Denny, mohon maaf ya. Ini jadi bentar lagi selesai kok, ini habis ini Q&A lagi ya. Oke. Nah ini kita contoh ambil Chick-fil-A ya. Untuk contoh organisasi terbaik menurut saya sepanjang masa sampai hari ini. Kenapa seperti itu? Teman-teman, Chick-fil-A itu punya karakteristik yang sangat unik sekali sebagai sebuah bisnis kuliner. Dan patut untuk kita jadikan contoh. Kenapa seperti itu? Karena mereka punya value, punya nilai, punya budaya kerja yang membuat tim di organisasi mereka itu punya passion yang sangat besar sekali dalam melaksanakan atau mengeksekusi pekerjaan yang mereka terima gitu. Hasilnya seluruh outlet Chick-fil-A ini itu diukur dari matriks kepuasan pelanggan itu jauh mengungguli McD, jauh mengungguli KFC, jauh lah mengungguli brand-brand fast food lainnya. Secara kepuasan pelanggan, secara omset mereka juga jauh mengungguli KFC, jauh mengungguli McD, jauh banget. Oke. Kenapa seperti itu? Ya, mereka ini ya nggak pernah tutup, bukan nggak pernah tutup, nggak pernah sepi drive-thru-nya. Oke, saya bakal sampaikan salah satu contohnya ya. Oke, ini Chick-fil-A ya, itu mereka punya budaya organisasi yang kuat banget. Salah satu penyebabnya adalah mereka tutup tiap hari Minggu. Nah, mungkin dari sini teman-teman udah yang pernah ikut kelas saya udah nggak kaget ya. Chick-fil-A itu tutup tiap hari Minggu. Kenapa? Karena tiap hari Minggu itu adalah waktu untuk beribadah. Nah, ini yang kemudian menjadi dasar utama yang membuat kenapa karyawan Chick-fil-A itu betah kerja di Chick-fil-A. Oke ya, kita bedah dulu deh dari passion cycle ya. Kalau misal teman-teman ditanya nih, ya saya tanya deh gitu ya, kenapa sih berbisnis? Jawabannya apa tuh? Silakan jawab dalam hati aja, nggak apa-apa, nggak usah di kolom chat. Ya, kenapa sih berbisnis? Nyari uang. Kalau nyari uang, ya oke lah nyari uang, tapi karyawan teman-teman nggak akan peduli. Ya, karyawan nggak akan peduli. Anda mau kaya, Anda mau salesnya tinggi, karyawan nggak akan peduli. Karyawan nggak akan bekerja dengan hati kalau alasan Anda berbisnis adalah karena nyari uang. Oke. Terus, biar kayak Chick-fil-A, biar timnya solid, gimana caranya? Oke, Chick-fil-A menjawab ini dengan, kalau ditanya, Chick-fil-A, kenapa kamu berbisnis? Jawabannya adalah, untuk ibadah. Dan mereka membuktikan itu, bisnis untuk ibadah. Dibuktikannya dengan tiap hari Minggu mereka tutup. Seluruh karyawannya, di outlet, di gudang, di warehouse, di pusat, semuanya tutup. Hari Minggu, Chick-fil-A tutup, nggak ada yang buka. Seluruh karyawannya, ya karena mereka muslim non-muslim ya, ke gereja, quality time sama keluarga. Itu yang membuat karyawan di Chick-fil-A betah kerja di Chick-fil-A. Kenapa? Karena
bekerja di Chick-fil-A, mereka dapat value yang tinggi sekali, melebihi gaji yang mereka terima. Nah, kalau misal teman-teman, ini silakan disesuaikan ya. Why, ya? Why-nya apa? Ya. Setelah itu mereka screening-nya, ya. Kan tadi why-nya udah nih, pondasinya udah dapat nih, berbisnis karena ibadah. Setelah itu screening-nya. The screening. Screening maksudnya apa? Setiap orang yang masuk ke Chick-fil-A, mau itu mitra, franchisee ya, mau itu karyawan, mau itu investor, itu harus punya value yang sama dengan why-nya. Artinya orang yang masuk dalam organisasi itu sefrekuensi semuanya. Paham ya sampai sini ya? Oke, fokus ya. Setelah itu, setelah semua orang yang masuk dalam organisasi di screening, dibentuklah habit, kebiasaan-kebiasaan yang membuat budaya organisasi itu terbentuk. Habitnya apa itu? Ya salah satunya itu tadi yang saya sebutin, tiap hari Minggu mereka tutup pada ibadah semuanya. Ya, habit, fokus ke situ. Oke. Setelah itu apa yang dilakukan ya? Fokus. Ya. Ketika mereka, Chick-fil-A itu satu perusahaan, satu organisasi besarnya, itu cuma ngurusin Chick-fil-A doang, nggak ngurusin yang lain. Kebanyakan pengusaha kuliner di Indonesia udah sukses sama satu brand, buka brand kedua, buka brand ketiga, buka. Ya teman-teman silahkan berimajinasi siapa yang saya maksud ya. Cuma yang saya pengen tekankan di sini adalah, satu organisasi itu kalau dibagi fokusnya untuk beberapa brand, maka tidak akan ada brand yang secara maksimal bisa menghasilkan hasil yang luar biasa, pasti nggak akan ada. Kenapa? Karena organisasinya ada, organisasinya aja tuh fokusnya dipecah-pecah. Organisasi yang fokusnya dipecah nggak akan menghasilkan brand yang luar biasa. Ya maksimal mungkin 5 tahun aja. Setelah 5 tahun nggak tahu kemana tuh brand, atau mengalami penurunan yang kita semua mungkin nggak tahu, gitu ya. Dan mereka fokus ya, meskipun banyak masalah, kemarin kena pandemi dan segala macam, mereka fokus. Satu brand aja, Chick-fil-A aja, nggak usah tergoda buka brand yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya, kalau mereka udah capek segala macam, kok ini nggak untung, kok ini karyawan pada ini segala macam, ya penjualan pada turun, pandemi segala macam, fokus. Kalau misal mulai goyah fokusnya, balik lagi ke sini. Why? Ngapain sih berbisnis? Ya, halo, fokus ya. Oke, jadi balik lagi ke sini fokusnya. Kalau berbisnis dijadikan sebagai alat buat ibadah, ya, kita jadi lebih tenang. Karyawan kita juga jadi jauh lebih percaya, jauh lebih mau untuk diatur, ya. Dan tingkat kepuasan pelanggan ketika karyawan itu bekerja karena hati, bukan karena gaji doang, itu kan akan sangat berbeda. Silakan cek di CNBC News di YouTube. Ya. Ini report yang saya baca langsung dan saya tonton di dokumenternya di YouTube, ngejelasin soal apa yang membuat Chick-fil-A sales-nya tuh jauh lebih tinggi daripada McDonald's. Salah satunya ini. Oke ya, nah inilah yang kemudian jadi pondasi pertama sebelum teman-teman bikin organisasi kemitraan. Jangan buru-buru buka brand kedua, ketiga, keempat, kelima. Jangan buru-buru, satu aja dulu sampai gede, sampai profitable, dan organisasinya fokus. Dan ingat, dibangun dengan why yang baik, ya, why yang membuat karyawan itu betah, ya, merasa menjadi bagian dari perusahaan tersebut, yang nilainya lebih besar daripada gaji. Nah, itu ya, kira-kira ya. Sip. Nah, ini fundamental yang pertama, teman-teman. Passion, oke ya. Kalau misal ini passionnya udah dapet, saya mau izin untuk balik slide sebelumnya ya. Ini kan passion organization yang pertama ya. Selanjutnya ada mapping strategi, supply chain, sampai program training, dan lain-lain. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini mungkin waktunya nggak akan cukup kalau saya jelasin semuanya, mungkin sampai jam 3 pagi ya. Teman-teman silakan baca bukunya sampai selesai. Ya, promosi jadinya. Jadi semuanya udah dijelasin secara detail, ada 160 halamanan. Buat teman-teman yang tertarik silahkan baca ya. Oke, selanjut. Nah, PR selanjutnya kan adalah pondasi selanjutnya adalah soal SOP ya. Gimana caranya biar bisnis kemitraan kita tuh banyak cabang rasanya sama, banyak cabang pelayanannya sama, segala macam. Ya, nah ini tips teman-teman untuk membangun SOP yang baik ya. Pertama, pelajari cara membuat SOP yang rapi dan mudah dijalankan dari brand franchise yang sudah berjalan. Udah pasti ya. Yang kedua, tes SOP-nya. Baik SOP produksi maupun SOP operasional pada outlet yang sedang berjalan. Kalau teman-teman udah punya outlet saat ini udah jalan, silahkan tes
SOP produksi itu apa? SOP yang berkaitan langsung dengan bahan baku, ngelola bahan baku dari awal prepare sampai finishing. Itu SOP produksi, hubungannya sama bahan baku. SOP operasional itu hubungannya sama kegiatan day to day basis. How to run the business in daily basis. Itu SOP operasional. Dari awal buka outlet sampai tutup outlet, karyawan harus ngapain? Itu SOP operasional. Ya. Terus yang selanjutnya adalah SOP evaluasi SOP secara berkala, fixkan dalam 6 bulan. Namanya SOP kadang suka berubah-berubah, tapi segera fixkan dalam waktu 6 bulan kalau misal teman-teman pengen ekspansi dengan sistem kemitraan. Selanjutnya, nah ini tipsnya yang terakhir, jangan menambah produk baru dengan SKU yang berbeda kalau lagi pengen buka sistem kemitraan. Ya, fixkan. Nah, itu kan tadi ngomongin soal pondasinya. Nah, sekarang gimana cari mitranya? Nah, saya jelasin juga ya. Mitranya kira-kira seperti ini. Pertama, riset industri dulu, ya. Kalau teman-teman, halo ya. Kalau misal mau nyari mitra yang banyak, mitra yang potensial, pertama lakukan riset. Kalau bisnis teman-teman adalah ayam geprek, silahkan cari brand ayam geprek di sana, di luar sana yang buka sistem kemitraan. Coba cek proposal mereka seperti apa. Kalau bisnis teman-teman ayam geprek, kalau bisnis teman-teman adalah martabak, contoh ya, silakan hubungin orang atau brand yang buka sistem kemitraan martabak, minta proposalnya. Dari situ teman-teman kebayang, oh ternyata ini yang ditawarkan sehingga bisa meyakinkan mitra untuk mau bergabung. Gitu ya. Selanjutnya apa? Ya kalau udah riset ya bikin proposalnya, sesuaikan. Ya, jelaskan bisnis Anda dengan detail, padat, jelas, dan desain yang sesuai dengan brand value. Selanjutnya mitra journey. Ya, yang tadi kita udah bahas. Ya, mitra journey itu dari awal mitra bergabung sampai tanda tangan kontrak, itu prosesnya seperti apa? Silahkan buat, silahkan kukuhkan. Kenapa? Jadi biar ngasih gambar, karena kan buka cabang itu adalah bagian dari bisnis kemitraan, kegiatan utamanya. Iya dong? Nah, karena ini adalah bagian dari kegiatan, maka harus dibuatin mitra journey-nya, kayak semacam SOP mitra journey. Jadi, awal dari mencari mitra sampai proses tanda tangan itu seperti apa? Karena proses ini kan selalu berulang, dan kalau nggak dibikin SOP-nya, ya bakal miskomunikasi nanti di dalam tim internal. Selanjutnya, baru influencer plus ads ya. Keluarkan biaya untuk membayar influencer plus mereview produk berikut dengan ya itulah ya. Nah, udah mulai haus nih ya teman-teman ya. Mohon maaf ya. Oke. Selanjutnya baru sales team buat nomor khusus untuk membalas chat calon mitra yang mau bergabung. Kira-kira seperti itu. Nah, udah itu aja teman-teman ya materinya. Sekarang kita masuk ke Q&A sessions ya. Itu tadi cara bermain franchise game ya. Mungkin saya yang paling mau tekankan adalah ya bagian tadi ya, bagian pondasi bernama BFFM tadi. Itu adalah cara bermainnya. Silakan pelajari ulang. Ini kan videonya direkam ya. Nanti ditonton ulang kalau misal admin udah upload di YouTube-nya pengusahakuliner.id. Jangan lupa subscribe, please ya, biar cepat dimonetisasi ya. Silakan dipelajari ulang, di replay nanti kalau misal teman-teman nonton video ini. Karena emang itu sebenarnya inti dari The Franchise Game Theory. The Franchise Game Theory. Lupakan judul buku sendiri. Oke. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke Q&A session buat teman-teman yang siap buat buka suara nih ya. Buka suara. Sebentar. Oke, lanjut Mas Agung nih, banyak yang nanya untuk kalau mau PO buku gimana? Oh ya, Boleh mohon maaf ya. Nah, ya udah ini saya buat ya. Buat teman-teman nih yang mau PO bukunya, ini kan tapi ini PO-nya 2 bulan teman-teman ya, karena produksinya agak panjang ya. Apakah ada buku khusus untuk belajar bangun sistem kemitraan proper dan responsibel untuk bisnis kuliner? Nah, ini adalah buku yang saya tulis sendiri bersama ya tim, tentunya ada yang editing dan segala macam. Harga pre-ordernya 175.000, free ongkir seluruh Indonesia ya. Terus ada dapat bonus ebook senilai 150.000 gratis ya. Dapat PO bukunya mungkin PO-nya lama, tapi bonus e-booknya udah bisa didapetin ya. Kalau misalnya ini belajar membaca laporan keuangan, terus food safety guidance ya, atau petunjuk
keamanan pangan yang benar tuh kayak gimana sih gitu ya. Itu udah dapat juga sama buku soal belajar bisnis kuliner dasar. Nah, kalau mau teman-teman silahkan kayak biasa ya. Saya upselling lagi. Buat teman-teman yang tertarik buat beli bukunya, langsung aja transfer di BCA CP Pengusaha Kuliner di 345 076 5871. Terus nanti Mas, konfirmasinya ke admin. Oke, udah itu aja deh. Mas Agung udah ngantuk ya? Baru jam 10 Enggak, loh ini Mas apa? Agung. Bukan ngantuk, Mbak. Tenggorokan agak Oke, kurang. Mas Agung nih Kariswandi katanya ada versi e-booknya nggak Coach? Takut ketumpahan minyak pas sambil masak. Waduh. Ya kalau udah beli gimana ya? Saya juga nggak tahu nih. Kalau misal udah beli bukunya, boleh deh nanti dikasih versi e-booknya deh. Oke, sip. Oke, kita masuk langsung ke sesi Q&A ya. Untuk teman-teman yang tertarik buat PO bukunya, nanti ready September ya teman-teman. Tapi kalau misalnya ternyata proses produksinya bisa lebih cepat, nanti akan diberikan lebih cepat juga ke teman-teman semua gitu. Terus ada dari Kala Zuhardi nanya, itu pipinya di buku kenapa gitu, Coach? Ya nggak tahu nih desainer saya, Pak. Maaf ya. Biar unyu. Oke, Mas Agung, lanjut ya Zuhardi kita ya. ke pertanyaan pertama dari Kak Saya Suya. Kalau PT, kewajiban kita apa saja, Coach? Apakah cuma laporan keuangan atau seperti apa? Terus misal omset kita di atas 400 juta per bulan, enaknya apa bikin PT baru ya biar kena pajak UMKM terus? Sorry, tadi boleh diulang? Saya tadi agak kurang fokus. Oke, dari Kak Saya Suya. Kalau PT, kewajiban kita apa saja ya, Coach? Apakah cuma laporan keuangan atau seperti apa? Terus misal omset kita di atas 400 juta per bulan. Enaknya apakah bikin PT baru supaya kena pajaknya UMKM aja gitu? Dulu. Ya kalau mau dibuatin PT baru silahkan. Jadi nanti PT-nya ada banyak buat menghindari pajak ya. Ya ada banyak sih cara menghindari pajak. Silahkan konsultasiin sama konsultan keuangan yang certified. Kalau misal itu buat PT baru, yang kedua tadi hak dan kewajiban kita ya. Yap. Udah jelas yang pertama adalah hak dan kewajiban kita. Kita berkewajiban untuk mengelola, karena kita kan sebagai pengelola PT-nya, mengelola operasional usaha. Ya, karena kita kan kalau di pembuatan PT biasanya kita sebagai franchisor atau brand owner, kok bukan franchisor atau brand owner nih, sebagai CEO biasanya kita sebagai ya direktur ya. Ya, Dalam direktur akad PT utama. tersebut, direktur utama ya kita berkewajiban untuk mengelola bisnis secara baik secara hukum maupun secara ya etika, kira-kira seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu memberikan laporan kepada pihak keduanya. Siapa itu? Ya si investornya. Kalau misalnya kita pakai investor yang masuk gitu ya. Yang ketiga, yaitu membuatkan laporan keuangan. Yang keempat, bagi hasilnya kalau misal ada gitu ya. Karena kan bisnis itu sebenarnya untung rugi kan normal banget ya. Teman-teman pasti juga paham banget. Yang terpenting adalah bukan soal pembagian keuntungannya, tapi soal komunikasi dan laporan performa bisnisnya. Kalau misal nggak harus bagi-bagi dividen juga nggak apa-apa sih. Nggak usah dipaksain juga. Oke, semoga menjawab ya. Saya harap Oke. saya Sip. Lanjut dari Kak Ayi nih, cerita tentang bisnisnya. Awal bisnis tahun 2010 saya pakai roda dengan branding pisang ijo dan ada 4 menu lainnya. Kemudian bulan ke-8 dibuat outlet dengan menu lebih banyak seperti abnormal atau esteller 99. Sempat 7 cabang, sekarang tiarap dulu karena pandemi. Nah, kalau di-franchise kan, mending konsep outlet yang sekarang atau dipecah kembali menjadi konsep booth lagi? aduh, saya mohon maaf nggak bisa menjawabnya ya, karena nggak tahu, nggak terjun langsung ke lapangan. Opsinya antara buka yang dulu yang udah pernah tutup atau balik ke konsep awal, which is yang yang roda. Mohon maaf, saya harus terjun langsung buat ngeliat sebenarnya secara penjualan mana yang lebih baik, mana yang profitabilitasnya lebih sehat, dan mana yang kira-kira secara company capability itu bisa dieksekusi dan menghasilkan profitabilitas paling maksimal. Ya namanya bisnis kita kan tolok ukurnya adalah profit ya. Jadi mohon maaf karena saya nggak tahu dan
nggak, ya bukan bagian dari bisnisnya, saya nggak bisa ngejawab nih. Karena kan harus ngelihat kayak salesnya kalau misal per yang tadi 7 cabang itu per cabangnya berapa. Terus kalau misal dijadiin gerobak berapa. Ini adalah pertanyaan yang saya tidak bisa jawab kalau saya nggak terjun langsung ke lapangan, ngobrol langsung sama Anda, ngobrol sama karyawan Anda. Nah, kira-kira seperti itu. Mohon maaf banget. Ini yang paling tahu adalah Anda sebagai owner. Cuma tulok ukurnya mungkin adalah profitabilitasnya, gitu. Jadi nggak cuma omset, tapi mana yang bisa menghasilkan keuntungan paling maksimal dengan resiko paling masuk akal. Oke, sip. Lanjut ya dari Kak Muhammad Dendi, Mas Agung izin bertanya lagi. Untuk opsi 1 lebih cocok untuk karyawan yang dipegang langsung oleh brand owner ya. Artinya standarisasi salary sama tiap cabang-cabang outlet. Kalau opsi kedua, karyawan dikelola sendiri oleh franchisee ya. Bagaimana caranya agar tidak ada variasi yang terlalu signifikan antara outlet satu dengan yang lain tentang standar salary karyawan? Oh, Yang saya oke. Lanjut. Yang saya tangkap, jika pakai opsi kedua, berarti salary karyawan tergantung franchisee. Yang saya khawatirkan, outlet pusat salary tinggi, tapi di cabang dipegang franchisee, mereka memberi salary di bawah standar, karena karyawan tidak dipegang oleh brand owner. Oke. Ini putuskan sendiri ya, mau opsi yang 1 atau opsi yang 2. Saya tidak menyarankan untuk menggunakan dua-duanya. Ini adalah 2 bisnis model yang berbeda. Ketika kita ekspansi dengan sistem mitra mandiri, artinya mitra mengelola cabangnya secara langsung terjun ke lapangan ngatur karyawan, maka kita nggak expect akan ada bagi hasil. Kenapa? Ya karena 100% profit untuk mitra, kita cuma nge-charge royalty fee. Nanti sistem POS-nya, back-end-nya, segala macam mensupport itu semua. Beda supportnya, sistemnya, segala macam ketika kita sistemnya adalah mitra autopilot, artinya mitranya nggak terjun ke lapangan, cuma modal aja kita ya sebagai brand owner yang mengelola. Kalau yang seperti itu ya kita bisa mengelola dengan leluasa ya. Mitra tinggal duduk-duduk aja, terima laporan keuangan. Kalau misalnya ada bagi dividen ya bagi dividen, kalau enggak ya enggak. Yang penting ada pelaporan. Silakan pilih salah satu. Saya nggak menyarankan dua-duanya untuk dipakai. Kenapa? Karena ini beda sistem. Terus nanti secara back end kan tadi saya sempat mention ada sebuah aplikasi khusus untuk mengatur franchise ya. Kalau teman-teman punya beberapa cabang, saya sarankan untuk pakai namanya Runchise, RUNCHISE. Aplikasinya belum go public untuk saat ini, sampai kita Zoom hari ini itu belum go public. Untuk janjian juga masih agak ini. Jadi silakan hubungin admin. Aplikasi itu nggak didesain untuk 2 tipe yang berbeda. Karena teman-teman akan pusing sendiri nanti, ini cabangnya ini nggak usah dikasih support yang ini nih, karena dia cabang mandiri. Tapi ya pusing deh, gitu. Saya tidak menyarankan ya, dan beberapa brand yang saya tahu pakai 2 hal ini malah collapse, saya nggak mau sebut brandnya. Saya tidak menyarankan dua-duanya dipakai, 1 aja. Gitu, putuskan mana yang terbaik. Secara Oke, resiko maupun return. Oke ya. ya. Berarti jangan dipakai dua-duanya ya, pilih salah satu Iya, aja. pilih Oke, salah satu aja. lanjut lagi dari Kak Fadli Rujak Gamol. Bentuk dokumen SOP yang digunakan memakai flow diagram atau poin-poin aja, Coach? Mana nih yang lebih direkomendasikan? Oh, ini mah udah jelas. Kalau misal dia technician gitu ya, banyak banget step-step yang harus dilalui. Kayak misal restoran gede kayak McDonald gitu ya, itu kan per station ada tugas-tugasnya sendiri. Itu pakai diagram silakan, lebih mudah untuk dipahami. Tapi kalau misal simple, satu outlet kitchen-nya di situ, POS-nya di situ, maka silakan pakai per poin-poin. Gitu ya. Kenapa? Karena itu mudah dipahami, mudah dibaca oleh si karyawan-karyawannya. Kalau nanti pakai diagram, mereka malah bingung. Ini diagramnya apa? Gitu ya. Tapi kalau misal bentukannya outletnya gede, ya itu perlu simplifikasi pakai diagram. Kayak kode-kode gitu ya, yang kita tuh pernah belajar dulu. Kita kan ini Mbak ya, lulusan Oke, bukan lanjut. ya, belajar TOM dulu, apa sih, operation management gitu di ITB itu yang belajar gitu-gitu. Silakan pakai itu untuk simplifikasi sistem yang rumit kayak back end di dapur kalau misal gede. Tapi kalau kecil pakai per poin-poin aja gitu SOP produksinya. Gitu. Terima kasih ya. Oke, sip. Lanjut lagi nih dari Kak Eveline. Tips meyakinkan mitra biar mau gabung apa ya, Coach? Oke. Ini udah jelas ya.
untuk meyakinkan mitra, kita harus lebih banyak mendengar ketimbang menyampaikan. Oke, kita menyampaikan bisnis kita dengan baik ya, mempresentasikan bisnis kita sesuai dengan proposal yang kita sediakan gitu biar mitra mau bergabung. Tapi untuk bisa meyakinkan mitra itu ya kita harus lebih banyak mendengar keluh kesah mereka. Makanya kita diciptakan dengan 2 telinga dan 1 mulut kan. Kita dengar keluh kesahnya mereka apa. Apakah concern-nya adalah lokasi atau concern-nya adalah karyawan atau apa? Kalau kita mampu untuk menjawab keraguan tersebut, maka kita bisa meyakinkan mitra. Jadi kuncinya di situ. Gitu. Semoga menjawab. Terima kasih pertanyaannya, mantap. Oke, lanjut lagi dari Kak Vian. Tanya dong Coach, untuk gaji marketing apa ada idealnya? Komisi setiap cabang yang didapat atau bagusnya sistem gaji pokok? Oke, komisi gaji tim marketing ya. Oke, saya ngambil aja praktek yang dilakukan sama adalah sebuah perusahaan, saya nggak pengen sebut namanya. Tim marketing di sana itu ditarget berdasarkan 2 hal. Yang pertama brand equity, yang kedua sales. Jadi hubungannya mereka punya 2 target nih. Yang pertama brand equity, gimana caranya biar mereka jadi top of mind. Kalau orang ngomongin soal kategori tertentu, mereka muncul paling atas di kepala konsumen. Itu tugas mereka yang pertama, awareness. Ya, awareness, terus jadi convert nanti. Itu yang pertama, brand equity. Yang kedua adalah sales. Mereka ditarget berdasarkan penjualan. Dan masing-masing target ini punya komisi. Jadi kalau misal mereka berhasil dapat engagement, like dan komen di sosial media sekian banyak gitu misalnya, mereka dapat bonus sekian rupiah. Yang kedua, kalau misal mereka dapat meningkatkan rata-rata penjualan tiap outlet sekian rupiah, mereka dapat bonus juga. Jadi 2 ya, nggak cuma dari outlet doang. Karena kan tugas tim marketing ada 2. Secara garis besar, brand equity ya, sama yang sales. Ya finansial dan non finansial. Ya kira-kira seperti itu. Nah, maka tetapkan secara masuk akal kira-kira gajinya mereka tuh di angka berapa berdasarkan job desk yang tadi. Jadi tim marketing kita nggak cuma bikin promo gitu ya. Tapi nggak tahu ini nggak ngebangun brand sama sekali, kan itu nggak sehat juga ya. Oke, semoga menjawab. Oke, sip. Lanjut lagi dari Kak Ai. Bagusnya kontrak kerja sama per berapa tahun untuk diperpanjang ya? Ini tergantung karakter bisnis. Kalau misal dia kecil mungkin 5 tahun oke. Kecil tuh dalam artian di bawah 1 M gitu ya, per 5 tahun aja. Kayak misal Janji Jiwa, itu kan tergolong kecil ya outletnya, island atau booth atau kios kecil gitu. Biasanya di bawah 5 tahun, biasanya 5 tahunan. Oke, tapi kalau misal gede, kayak misal KFC, McDonald, itu biasanya di atas 10 tahun. Untuk renewal perjanjian kerjasamanya. Gitu ya. Nah itu mungkin yang bisa saya kasih gambaran. Biasanya sih jarang di bawah 3 tahun ya, minimal 5 tahun. Jadi biar mitra dapat bagi hasil profit yang maksimal. Kira-kira seperti itu. Semoga menjawab. Oke, sip Mas Agung, ini bentar lagi udah mau jam 10 nih. Kayaknya Iya, kita kayaknya udah sampai sampai jam sini. 1 malam bisa. Waduh, boleh teman-teman masih pada mau begadang ini. Oke. Oke, paling aku cuma mau ingetin buat teman-teman yang tertarik buat PO Boku, bisa langsung kontak admin aja ya di 0813 1172813. Nah, nggak sampai 1 malam. Oke, untuk teman-teman yang masih standby nih, boleh kalau misalnya kita mau foto bareng dulu yuk, kita foto bareng nih. Saya dikomplain sama Mbak Desi sama Mbak Ima, karena nggak pernah foto bareng katanya kalau misalnya ospek. Oke teman-teman yang Oke, masih standby siap. boleh dong Siap. buka kameranya, kita foto bareng ya. Kita foto Halo. bareng nih, ada Kak Roni, oke Kak Fadli, boleh. Ayo teman-teman semua kita buka kameranya ya. Kita foto-foto dulu nih, bentar aja kok. Oke deh, boleh dipasang dulu muka Pasang apanya tercantik nih? dan tergantengnya. Oke. Mungkin mau kucek-kucek mata dulu. Oke, sip. Ternyata masih banyak banget nih yang standby. Oke deh, sip. Kayaknya udah banyak Wah, nih yang keren-keren buka banget kamera nih. Semangat ya. sampai jam segini masih pada. Oke, siap-siap ya teman-teman. Siap. 1, 2, 3. Oke. Oke, sip. Sebentar, saya save dulu ya. Siap. Oke, Keren lanjut banget lagi. teman-teman pada ini ya, pada Sip. masih Siap. nyimak sampai Iya. jam segini ya. Satu lagi. 1, 2, 3. Ya, 1. Cheese.
Oke Oke. deh, sip. Makasih banyak untuk teman-teman yang udah ikutan sampai malam ini ya. Ada Mbak Adelia, Mas Afrin, Mas Ali, Mas Fadli, Mas Imas, Mas Yus, Mas Deddy Mizwar. Ada Mbak Ruby juga, Mas Alfian, Oh Mas iya ada Mas Deddy Rian, Mizwar. Mas Mufti, Oke. Mas Ai, Mas Namanya mirip-mirip Roni, ya. dan Mas Hayat Mantap. juga. Oke, sip. Makasih banyak untuk teman-teman yang Sip. udah join malam ini. Sampai ketemu ya di ospek minggu depan dengan Oke. narasumber yang pastinya nggak kalah keren juga ya. Oke, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.